Malam sebelumnya, pemuda itu tersiksa oleh dengkuran teman sekamarnya sampai rasanya ingin membunuhnya. Tapi begitu dia membuka mata, paman berewokan yang berantakan itu malah berubah menjadi seorang wanita cantik luar biasa, membuat jomblo dari lahir selama 20 tahun sepertinya menjadi merah padam. Sambil melihat ke sekeliling, dia bahkan curiga ini adalah sebuah klub mewah versi zaman kuno. Lalu dia mulai mengingat kembali apa yang terjadi kemarin. Kemarin, dia dengan susah payah mengangkat sebuah mesin VR warisan keluarga seberat 1 kuintal ke asrama. Dia berpikir dalam hati, benda ini tidak mungkin bisa kugunakan. Kalau dijual bekas, mungkin bisa dapat sedikit uang. Tak disangka, temannya mengejeknya sebagai tumpukan sampah. Bahkan jika dijual kiloan pun, tukang rongsokan pun akan takut benda itu memakan tempat. Setelah sibuk sepanjang pagi, pemuda itu hanya ingin mencari pelampiasan amarah. Tetapi teman sekamarnya buru-buru mencegahnya. Sebagai orang yang beradab, bicaralah, jangan main tangan. Apalagi kamu adalah seorang awakener. Menyerang orang biasa itu melanggar hukum. Benar sekali, di dunia ini, ada orang-orang yang membangkitkan bakat alami mereka, yang disebut awakener. Hingga suatu hari, bumi tiba-tiba terhubung dengan dunia lain. Di seluruh dunia, muncullah gerbang-gerbang yang disebut labirin. Monster-monster kuat tak henti-hentinya membanjiri bumi dari sana. Sejak saat itu juga, di antara umat manusia muncullah sekelompok awakener bawaan lahir untuk melawan mereka, dan pertempuran itu hanya berakhir ketika Raja Iblis Asmoti, penguasa dunia iblis, tewas. Tetapi gerbang-gerbang itu tidak menghilang begitu saja. Sebaliknya, umat manusia justru menciptakan sebuah profesi baru untuk mencari peruntungan di dunia lain. Dan Taihan adalah salah satunya. Sayangnya, dia adalah awakener peringkat F, peringkat terendah. Setelah melemparkan teman sekamarnya ke tempat tidur, karena penasaran, dia mencoba menyalakan mesin VR itu. Dia masih bingung antara membuangnya ke tempat sampah atau menjualnya ke tukang rongsokan. Lalu dia menemukan ada buku panduan di dalamnya. Taihan pun bingung. Rongsokan besi seperti ini ada buku panduannya? Tetapi yang tidak disangkanya adalah, mesin ini ternyata diproduksi tepat pada saat perang besar dengan dunia lain. Di tengah pertarungan hidup dan mati seperti itu, orang gila mana yang malah membuat mesin game? Setelah membaca sebentar, Taihan langsung melempar bukunya dan pergi tidur. Benda butut ini, siapa yang mau lihat? Lihat saja, ingin sekali tidur. Tetapi suara dengkuran temannya tidak mengizinkan. Akhirnya, dia memutuskan untuk masuk ke dalam mesin tidur. Dia berpikir mungkin saja alat itu juga punya efek kedap suara. Besok pagi-pagi dia harus bergegas ke pasar kerja untuk mencari pekerjaan. Lagi pula, ibu dan adik perempuannya sebentar lagi harus membayar uang sewa rumah. Begitulah, dia pun tertidur lelap. Tepat pada saat itu, mesin VR otomatis menyala. Saat Taihan sedang tidur, mesin itu membantunya membuat sebuah akun di dalam permainan bernama Volem. Gemetar karena malu, Taihan baru teringat semuanya. Sepertinya dia sudah masuk ke dalam game saat sedang tidur. Melihat si cantik masih tertidur, dia pun membangunkannya. Awalnya dia berniat untuk mengobrol sambil menggali sedikit informasi. Siapa sangka, perkataannya terdengar seperti bahasa planet Mars, membuat suasana menjadi sangat canggung. Tepat pada saat itu, sistem menampilkan pemberitahuan. Ternyata saat dia tidur, sistem telah secara otomatis memilih permainan ini secara acak, dan sekalian membuatkan karakter untuknya, serta mengaktifkan paket bahasa secara otomatis. Meskipun sekarang dia sudah mengerti apa yang dikatakan si cantik, tetapi dia hanya ingin berteriak bahwa dirinya tidak bersalah. Setelah berbincang-bincang sejenak, Taihan baru tahu kalau wanita cantik di hadapannya bernama Nguyet Hoa. Dia adalah primadona nomor 1 di rumah bordil terbaik di Suyentai. Baru pada saat inilah Taihan berani meliriknya beberapa kali lagi. Di dunia nyata, mana mungkin dia punya kesempatan untuk duduk dan mengobrol dengan gadis secantik ini. Tepat saat dia masih tergagap-gagap tidak bisa berkata-kata, sistem tiba-tiba mengumumkan pembukaan panduan pemula. Misinya adalah mengumpulkan informasi melalui Nguyet Hoa, dan memahami dengan jelas situasinya saat ini. Setelah 3 pertanyaan beruntun ala pria polos dari Taihan, dia pun akhirnya sedikit mengerti identitasnya saat ini. Ternyata dia adalah putra bungsu dari keluarga Tran yang terpandang di Tanzhou, Santai, bernama Tran Taihan. Selain itu, pada tahun-tahun paceklik dan kekeringan, keluarga Tran juga membagikan bubur dan beras untuk amal. Sehingga reputasi mereka di kalangan rakyat sangat baik. Mantap, ternyata aku juga seorang tuan muda kaya raya. Tetapi, kalimat Nguyet Hoa selanjutnya membuat Taihan terdiam kaku. Tuan muda ketiga dari keluarga Tran terkenal punya reputasi buruk. Dia adalah seorang bajingan hidung belang. Mendengar itu, dia bahkan dengan santainya ikut menimpali. Bagaimanapun,
Keturunan keluarga terpandang pasti punya satu atau dua anak yang menjadi aib keluarga. Tapi kemudian, dia merasa ada yang tidak beres. Keluarga Tran hanya memiliki 3 anak laki-laki, dan dia adalah anak bungsu. Sistemnya juga sangat pengertian, sekalian memberinya gelar aib keluarga. Tapi dia sabar saja, lagi pula ini, kan hanya sebuah game. Tiba-tiba bagai disambar petir. Dia teringat akan hal yang paling penting. Sekarang bukan waktunya untuk bermain game. Dia masih harus bekerja mencari uang untuk membayar sewa rumah. Hasilnya, saat Taihan menunjuk ke langit dan berteriak ingin keluar dari game, suasana yang sangat canggung langsung menyelimutinya. Nguyet Hoa berdiri di sana, termangu ditiup angin. Rasanya dia ingin memanggil teman-teman perempuannya untuk menonton bersama. Karena drama sebesar ini kalau penontonnya hanya satu, sayang sekali. Taihan berteriak sampai serak, tapi yang didapat hanyalah sindiran dingin dari sistem. Mau keluar, jangan bermimpi. Saat itulah dia baru teringat nasihat tulus dari teman sekamarnya. Andai saja waktu itu langsung dia buang ke tempat sampah. Lalu dia teringat lagi. Dulu ada sebuah buku panduan. Benar, buku yang isinya sama sekali tidak bisa dia ingat. Sekalinya jatuh ke dalam lubang ini, jangan harap bisa lolos. Apalagi nyawanya cuma satu, tidak boleh mati. Kakinya langsung lemas. Kali ini tamatlah sudah. Hanya setelah sekali tidur, pemuda itu langsung dilempar oleh sistem ke sebuah rumah bordil. Di sisinya bukan hanya ada wanita-wanita cantik jelita yang menemani, tetapi dia juga menjadi tuan muda dari keluarga kaya raya yang terpandang. Tapi dia hanya ingin pulang ke rumah untuk bekerja keras membayar uang sewa. Karena tempat yang dia masuki adalah dunia game virtual, dan dia hanya punya satu nyawa. Jika karakternya mati, maka dirinya di dunia nyata juga akan ikut mati. Tapi sistem sudah menjelaskannya dengan jelas. Meskipun dia tidak masuk ke sini secara sukarela, tapi mau keluar, tidak ada jalan. Taihan merasa kali ini dia lebih kehabisan kata-kata daripada sebelumnya. Setelah 49 hari perbulatan batin, sebagai seorang pria yang kepalanya menjunjung langit dan kakinya menginjak bumi, aku memutuskan untuk tunduk pada kekuatan semena-mena sistem. Ya sudahlah, lebih baik patuh mengerjakan misi saja. Lalu dia naik ke kereta kuda 4 roda super kuat, pulang ke rumah untuk bergantung pada keluarga. Lagi pula, kalau keluarga kaya raya, buat apa keluyuran kemana-mana? Sistem sialan ini bahkan tidak memberiku waktu untuk adegan transisi. Terus saja mengeluarkan misi pemula tahap kedua. Untungnya misinya cukup sederhana, hanya perlu mengonfirmasi status diri sendiri saja. Bagaimanapun juga, aku adalah keturunan dari keluarga dunia persilatan. Level rendah masih bisa diterima. Tapi, petarung kelas 3 itu apa-apaan? Ditambah lagi 0 poin reputasi. Benar-benar kehabisan kata-kata. Dengan semangat selama masih hidup, masih ada harapan. Aku membagi rata 100 poin atribut ke 3 statistik dasar. Sesaat kemudian, cahaya energi yang dahsyat meledak di sekeliling tubuhnya. Tapi saat semuanya berakhir, dia merasa sensasi ini sangat familiar. Persis seperti saat kebangkitan di dunia nyata. Berkat itu pula dia naik menjadi petarung kelas 2. Taihan tidak berpikir panjang lagi dan melanjutkan misi. Sialan, tidak ada satupun skill yang bisa digunakan. Sebenarnya, seberapa malas pengaturan karakter ini, berharap bisa melupakan semua itu. Tapi dia dengan cepat menyesuaikan mentalnya. Setidaknya masih ada poin skill yang bisa digunakan. Berikutnya adalah meridian dan fondasi tubuh. Meridian setara dengan gaya bermain penyihir, berfokus pada kekuatan internal. Sedangkan fondasi tubuh adalah sistem prajurit, berfokus pada kekuatan eksternal. Di dunia nyata, aku sudah bersusah payah dengan sistem prajurit selama 7 tahun. Kerja keras setengah mati pun tidak sebanding dengan penyihir yang melempar 2 skill. Pantas saja aku sangat menginginkannya. Jadi, jawabannya hanya ada satu, yaitu, tetap melanjutkan sistem prajurit. Fondasi tubuh 60, meridian 40. Utamanya adalah untuk bermain aman. Dan sistem sialan ini juga ramah sekali. Memberiku satu paket layanan penyiksaan lengkap. Menyiksaku sampai aku meragukan hidup ini. Kalau tidak sanggup, jangan main. Tapi hasilnya jelas tidak perlu diragukan lagi. Kalau para gadis melihat tubuh ini, siapa yang tidak ngiler? Taihan tiba-tiba merasa dirinya keren lagi. Selanjutnya, cukup buka tas item untuk menyelesaikan misi. Sudah kuduga, mana mungkin sistem sebaik itu. Barang jelek seperti ini berani-beraninya diberikan sebagai hadiah. Tapi ya sudahlah, daripada tidak sama sekali, dia pun terpaksa memakainya. Taihan hanya iseng mengganti pakaiannya. Tak disangka, dia menemukan tas itemnya juga punya fungsi ambil otomatis. Perlengkapan yang diganti. Fitur ini praktis sekali. Misi yang baru selesai langsung otomatis membuka misi berikutnya. Dan memberinya hadiah sebuah tombak panjang dengan efek serangan. Meskipun Taihan agak meremehkannya, tapi sistem sudah memaksanya untuk menerima. Jadi mau tidak mau harus diterima, bukan?
Misi tahap 3 telah diberikan. Tapi sebelum sempat melihat dengan jelas syarat misinya, dari luar sudah terdengar suara kusir. Sekarang ada sedikit masalah kecil. Di jalan muncul segerombolan perampok gunung yang menghadang kereta untuk merampok. Dan kau sebut ini masalah kecil? Baru saja sadar, pria itu menyadari dirinya dilempar oleh sistem ke sebuah rumah bordil. Dalam hati dia masih bersukacita karena nona-nona di sini sangat cantik. Detik berikutnya dia langsung diberi gelar aib keluarga. Bahkan saat ingin pulang baik-baik menjadi tuan muda kaya raya, dia malah dihadang oleh perampok gunung. Pria berewokan itu adalah seorang perampok gunung profesional. Sejak kecil dia sudah bercita-cita menjadi raja perampok gunung. Sehari-hari dia rajin dan tekun menghadang jalan untuk merampok. Hari ini, sebelum fajar menyingsing, dia sudah membawa anak buahnya untuk bekerja. Siapa sangka, entah kenapa dia malah menjauh dari tempat absen hariannya dan menemukan sebuah kereta kuda 4 roda yang mewah. Dilihat saja sudah tahu hari ini akan menjadi tangkapan besar. Maka terjadilah pemandangan di depan mata ini. Taihan hanya berani meringkuk gemetar di dalam kereta kuda. Tetapi sang kusir sama sekali tidak peduli. Mengatakan bahwa pemandangan kecil seperti ini sudah sering dia temui. Tuan muda hanya perlu duduk dan menyaksikan saya menunjukkan kehebatan saya. Taihan tiba-tiba sadar. Ternyata tidak semua tukang sapu hanya tahu cara menyapu. Kedua ahli itu baru saja berhadapan. Dan secara bersamaan melepaskan aura penindasan yang sangat kuat. Melihat pria berewokan itu tetap tidak bergeming. Sang kusir maju dan langsung melancarkan serangan verbal. Cepat pergi dari sini jika masih ingin hidup. Jika membuat marah orang terhormat di dalam kereta, maka kalian akan hancur berkeping-keping. Pria berewokan itu tetap tidak menganggapnya serius. Bahkan menyuruh orang yang di dalam kereta untuk keluar. Mendengar ini, wajah kusir itu menjadi merah padam karena marah. Aku sudah tidak tahan dengan gerombolan bandit kroco ini. Berani-beraninya mereka menantang wibawaku. Lalu dia diam-diam kembali ke kereta kuda. Berteriak kencang. Tuan muda, bertindaklah. Kematian tidak cukup untuk menebus dosa mereka. Hamba sudah sejak lama mendengar reputasi pedang penggetar langit milik Tuan. Usia Anda masih begitu muda, tapi sudah menjadi seorang jenius pendekar pedang tingkat atas. Taihan langsung menyangkalnya 3 kali berturut-turut. Aku bukan dia, itu bukan aku. Jangan bicara sembarangan. Tapi usahanya tidak secepat si kusir menggali kuburannya sendiri. Dia hanya bisa mengingatkannya dengan suara pelan. Aku ini Taihan. Waktu seakan berhenti. Detik berikutnya, si kusir masih mencoba memastikan dengan secercah harapan. Apakah dia benar-benar tuan muda ketiga yang tidak berguna itu? Taihan dengan dingin menjatuhkan hukuman mati pada si kusir. Siapa sangka si kusir langsung berbusa mulutnya, lalu berguling di tanah pura-pura mati. Gerombolan bandit itu hampir mati tertawa karena orang tua ini. Melihat mereka selangkah demi selangkah mendekat, mau tidak mau, Taihan hanya bisa mengertakkan gigi dan maju menyerang. Terlebih lagi, misi baru dari sistem adalah untuk mengalahkan gerombolan bandit ini. Terlihat seorang pria berjambul ayam melangkah maju. Begitu maju, dia langsung melancarkan satu jurus. Iya, Taihan yang belum pernah berkelahi hanya bisa memegangi kepala dan meminta berhenti. Hanya saja prosesnya sedikit memalukan. Melihat para badut di depannya tertawa terbahak-bahak, kurus kering kerontang, bahkan mungkin lebih lemah dari goblin. Dia tiba-tiba merasa percaya diri kembali. Semangatnya mulai membara. Dia mengangkat kedua tangannya, bersiap-siap. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Seluruh energi dalam tubuhnya dialirkan ke kaki. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya bergerak cepat hingga terlihat kabur. Saat pria berewok itu sadar, Taihan sudah melesat ke hadapannya. Ujung tombak berkilat. Permainan pun berakhir. Sistem melaporkan berhasil mengalahkan musuh. Level meningkat, menerima hadiah poin keahlian, dan juga membuka metode batin keluarga Tran. Adegan ini membuat para antek-anteknya syok sepanjang tahun. Taihan mengayunkan tombak panjangnya dengan kuat. Biar kulihat siapa lagi yang berani. Sama-sama terjebak di dalam game. Orang lain menari dengan 2 pedang dengan sangat keren. Sementara dia baru saja masuk sudah diberi kartu orang baik oleh wanita cantik. Aku hanya ingin pulang ke rumah. Tapi di tengah jalan malah dihadang perampok gunung. Dengan susah payah baru sampai di gerbang rumah. Malah diejek oleh para penjaga gerbang. Taihan hanya butuh beberapa jurus. Sudah membereskan gerombolan cupu itu. Setelah itu melanjutkan perjalanan pulang. Dia bersandar di jendela, merenung. Kenapa teman sekamarnya masih belum membangunkannya? Dia sudah berada di dalam game selama 3 hari. Teman sekamarnya pernah menjelaskan prinsip game VR. Waktu di dalam game dan di dunia nyata tidak sama. Tapi isinya terlalu membingungkan. Taihan berpikir tidak sampai 5 detik. Lalu dengan tegas memutuskan untuk menyerah. Lagi pula suatu hari nanti pasti akan dibangunkan. Hal yang paling mendesak sekarang adalah menambah skill. Teknik tombak dan gerak kaki keluarga Tran termasuk yang terbaik. Sedangkan teknik batinnya adalah yang paling top.
Dirinya sendiri juga sudah mencapai level 2 bintang 2. Misi selanjutnya adalah mengatur aliran energi. Asalkan tidak mati, dan tidak mengalami penyimpangan energi, maka dianggap selesai. Kedengarannya memang sederhana, tapi bagaimana jika terjadi kesalahan kecil? Sudahlah, aku tidak mau main lagi. Bahkan Sang Buddha pun jika bertemu dengan sistem sialan ini, mungkin akan bangkit dan menamparnya sampai mati. Taihan memaki leluhur sistem itu selama puluhan generasi, sedangkan sistemnya otomatis menanggungnya sampai tuntas. Beberapa jam kemudian, Taihan merasa seluruh tubuhnya seperti terkuras habis. Sistem pun menunjukkan wujud aslinya. Tidak perlu berpura-pura lagi. Kamu boleh saja menolak sesukamu, tapi aku akan tetap melakukannya dengan caraku. Apa masih ada waktu untuk berubah pikiran sekarang? Dia bahkan belum sempat mengucapkannya. Sistem sialan itu sudah menciptakan sebuah lubang hitam. Saat Taihan membuka matanya lagi, dia sudah berada di dunia yang serba putih. Tak lama kemudian, dia mendengar suara seorang pria tua memanggilnya. Belum sempat bergerak, pria tua itu sudah muncul di sampingnya dalam sekejap, menotok beberapa titik di tubuhnya. Satu tangan menekan langsung ke punggungnya. Mulutnya tak henti-hentinya merapalkan ilmu batin keluarga Chen. Hanya dalam sekejap mata, di antara alis Taihan, seluruh esensi, energi, dan rohnya terkumpul menjadi satu. Semua titik akupuntur di tubuhnya terbuka. Energi sejati mengikuti jalur yang telah diarahkan oleh ilmu batin, mengalir tanpa henti. Ketika energi sejatinya telah bersirkulasi selama beberapa siklus, misinya pun ikut terselesaikan. Dan setelah semuanya berakhir, dia merasa punggungnya tidak sakit dan kakinya tidak pegal lagi. Bahkan penyakit ginjal lemah yang dideritanya selama bertahun-tahun pun sembuh total. Segera setelah itu, dia memasuki dunia di lautan kesadarannya. Bola energi merah menyala seperti matahari itu adalah tenaga dalam 10 tahun miliknya. Tetapi tepat pada saat itu, muncul sebuah bola hitam pekat yang bukan miliknya. Meskipun kecil tapi sangat murni. Dia bahkan terpikir untuk menggabungkan keduanya. Tetapi begitu teringat dengan berbagai operasi aneh dari sistem setiap hari, dia langsung ragu-ragu, mengabaikan benda asing itu, dan terus mengolah tenaga dalam sesuai siklus. Saat ini, keluarga Chen di Jinzhou sudah di depan mata. Jadi dia tidak terburu-buru lagi, hanya menyuruh kusir untuk memperlambat laju kereta. Masa iya masih ada orang yang berani menghalangi jalannya pulang? Lalu dia mulai mencoba-coba kemampuan yang baru dipelajarinya. Kemampuannya itu persis seperti alat pengukur kekuatan tempur. Berpusat pada dirinya sendiri, memancarkan aliran energi tak kasat mata ke sekeliling. Semua makhluk hidup di bawah level 30 dalam radius 10 zang tidak akan bisa bersembunyi. Ternyata kusir itu baru level 4. Tapi gayanya sudah seperti master tersembunyi. Hampir saja mencelakakannya. Dengan adanya kemampuan ini, ibu tidak perlu khawatir aku akan salah cari gara-gara dengan master hebat di luar sana lagi. Tepat pada saat itu, sistem tiba-tiba memunculkan misi baru. Selesaikan misi dan bisa keluar dari permainan. Kali ini sistem sialan itu sepertinya berbaik hati juga. Permainan berakhir. Ayo kita tebar bunga dan merayakannya. Saat ini, tingkat kesombongan Taihan meningkat drastis. Masalah sepele seperti ini, bukankah bisa diselesaikan dengan mudah dalam sekejap? Kereta kuda baru saja tiba di depan gerbang keluarga Chen dan sudah dihadang. Seorang pesilat palsu yang menyebut dirinya petugas penjaga gerbang mendekat untuk memeriksa seperti biasa. Begitu mendengar yang di dalam kereta adalah tuan muda ketiga, aib keluarga. Ekspresi wajahnya langsung berubah, lalu menyuruh Taihan turun dari kereta untuk mengurus prosedur. Bukan hanya menunjukkan raut tidak sabar, dia bahkan melontarkan sindiran, sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat pada tuan muda. Taihan berpikir dalam hati, baru juga sebentar masuk ke dalam game, sudah dapat kartu teman baik dari si primadona. Sekarang malah diejek oleh penjaga gerbang. Sebelumnya sudah cukup aku menahan diri. Enyahlah kau, dasar penjaga gerbang. Entah perbuatan buruk apa yang telah pemuda ini lakukan di kehidupan sebelumnya. Atau selalu lupa cuci tangan setelah buang air. Sampai-sampai hanya karena tidur, dia dilempar oleh sistem ke rumah bordil. Ingin keluar dari game, tapi sistem tidak mengizinkannya. Hanya ingin pulang ke rumah. Malah disindir oleh seorang penjaga gerbang. Mencoba melawannya sendiri, hasilnya malah tidak bisa menang. Bahkan sampai digotong ke balai pengobatan milik keluarganya. 1 jam kemudian, Taihan baru sadar dari pingsannya. Saat itulah dia baru teringat kenyataan bahwa dia dipukul pingsan oleh si penjaga gerbang. Seluruh tubuhnya terasa sakit. Sedikit keberanian yang didapat setelah mengalahkan pria berewokan itu kini lenyap tak bersisa. Mengingat kembali pertarungan tadi, hampir sepanjang pertarungan dia hanya dipermainkan olehnya. Memukul berkali-kali pun tak ada satu pukulan yang kena. Bahkan diejek kalau cara bertarungnya seperti preman. Hanya menyerang membabi buta, dianggap samsak dan dihajar olehnya.
Bahkan satu-satunya serangan tandukan kepala, tidak dianggap sama sekali olehnya. Kenapa perbedaan kekuatan antar manusia bisa sejauh ini? Tanpa pikir panjang, dia mengalokasikan semua poin atributnya ke kekuatan fisik. Selama masih hidup, barulah punya kesempatan untuk memberikan damage. Sementara itu, seorang pria gendut dan pendek sedang bersujud di lantai. Pria gendut pendek itu bergegas melapor kepada orang yang paling berkuasa bahwa tuan muda ketiga dihajar habis-habisan oleh seorang penjaga gerbang. Orang itu setelah mendengarnya sepertinya tidak peduli, masih dengan tenang melanjutkan memeriksa dokumen. Setelah menyuruh pria gendut itu pergi, pria besar itu langsung melangkah menuju kamar rawat inap Taihan. Wajah Taihan penuh dengan tanda tanya, terutama karena dia tidak memiliki ingatan, sehingga dia sama sekali tidak tahu siapa orang ini. Dia membuka panel untuk melihat levelnya sekilas. Dia langsung tidak berani menatapnya lagi. Namun, dengan menggabungkan sikap sang tabib, ditambah dengan perkataan dan gerak-gerik orang di hadapannya, kepala Taihan yang tidak terlalu cerdas itu mulai berpikir keras. Lalu dia mencoba bertanya untuk memastikan. Ayah, satu kata itu membuat pria besar tersebut terdiam di tempat, melihat orang itu seperti akan menyerang, dan bahkan mengusir tabib keluar. Dia hanya bisa berteriak minta tolong dengan putus asa di dalam hatinya. Seumur hidupnya, dia tidak akan bisa melupakan tatapan mata itu. Dia bahkan sudah berniat untuk diam pasrah menerima pukulan. Tetapi setelah menunggu lama, pukulan yang diharapkannya tidak kunjung datang. Perkembangan ini jelas sangat berbeda dari dugaannya. Pria besar itu justru dengan lembut mengelus kepala Taihan. Kenapa adik bungsu kita ini berkelahi hari ini? Untungnya lukamu hanya luka ringan. Rasanya memang terasa hangat. Hanya saja, suasana ini terasa sedikit aneh. Orang ini adalah Tran Fihan, putra sulung dari garis keturunan utama keluarga Tran, dan juga kakak kandungnya. Mumpung kepalanya sedang terluka, Taihan memanfaatkan situasi untuk berpura-pura amnesia. Setelah rentetan pertanyaan penuh perhatian, Fihan bahkan dengan penuh perhatian mengatur seorang pemandu untuknya. Taihan tahu bahwa dirinya adalah seorang tuan muda kaya, tetapi dia tidak menyangka, bisa sekaya ini. Ada orang yang bekerja keras seumur hidup hanya untuk bisa tinggal di kamar kos kecil. Sedangkan orang ini, begitu lahir sudah tinggal di tempat yang seperti istana. Satu lantai penuh hanya untuk dijadikan ruang ganti pakaian. Selera orang ini juga benar-benar aneh. Setelah berkeliling ke sana kemari, dia akhirnya menemukan ruangan yang paling penting. Di dalamnya penuh sesak dengan tumpukan buku. Dia mengambil satu buku secara acak. Ternyata itu adalah kitab rahasia ilmu bela diri. Sayangnya itu adalah jurus tingkat 3. Menurut petunjuk dari sistem, saat ini dia paling banyak hanya bisa mempelajari 10 jurus. Sementara jurus yang sudah dia pelajari adalah ilmu batin keluarga Tran, ilmu langkah kaki, dan ilmu tombak. Barang payah begini, buang sajalah. Lagian sekarang aku sedang memegang seluruh harta karun. Ambil sembarang buku lain pun pasti 100 kali lipat lebih bagus. Tapi dia salah. Gelar aib keluarga bukan didapat tanpa alasan. Mengambil sebuah buku secara acak, ternyata isinya hal-hal vulgar yang bikin geleng-geleng kepala. Memang pemuda ini sialnya sampai 8 turunan. Baru saja dipaksa sistem masuk ke dalam game, sudah langsung dijebloskan ke penjara. Belum lama ini dirampok oleh bandit gunung. Setelah itu langsung dihajar oleh penjaga gerbang sampai masuk ke klinik. Sama-sama generasi kedua orang kaya, tapi takdirnya berbeda bagai langit dan bumi. Malam itu, Fihan mengurus pekerjaan hingga larut malam. Sudah begitu masih didesak menikah oleh para tetua keluarga. Ditambah lagi si bungsu yang tidak tahu diri. Tengah malam tidak tidur, tidak tahu sedang merencanakan apa lagi. Dia benar-benar tidak bisa menahan rasa penasarannya. Jadi dia mengintip dari celah pintu untuk melihat apa yang sedang dilakukan si bungsu. Siapa sangka pemandangan setelahnya membuatnya terkejut. Adiknya yang biasanya hanya tahu cara foya-foya, ternyata sedang diam-diam berlatih di tengah malam. Bukan hanya kakinya yang terkilir, tapi pinggangnya juga ikut terpelintir. Melihat adiknya yang kikuk itu, Fihan tanpa sadar menunjukkan ekspresi lega ala seorang ayah. Sementara Taihan, yang tidak tahu apa-apa, sudah hampir mati kelelahan. Asal meleset sedikit saja dianggap gagal. Terlambat satu ketukan saja dihitung gagal. Injak. Terus berlatih seperti itu hingga pagi untuk menguasai langkah keluarga Tran. Meskipun ini sudah hari kelima dia terjebak di dalam game. Tapi saat ini satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah menaikkan level dengan giat. Jika ingin hidup lama, harus berlatih perlahan-lahan. Tapi istirahat tetaplah harus istirahat. Sebelum pergi tidak lupa iseng mencari sedikit kesenangan. Sejak mulai berlatih bela diri, waktu tidur Taihan pun menjadi lebih singkat. Bahkan para pelayan pun menyadari perubahannya. Tidak hanya bangun lebih pagi, tapi juga memperlakukan pelayan dengan sangat sopan. Taihan baru saja akan bertanya apakah ada kamar kosong untuknya berlatih. Tapi malah melihat pemandangan itu,
Saking malunya sampai jari kaki ingin menggali 3 kamar 1 ruang tamu. Meskipun begitu, dia masih bisa berpura-pura seolah tidak ada apa-apa dan langsung menimpali. Tidak lama kemudian, kabar ini sampai ke telinga Wei Qing. Kalau ada orang luar di sana, dia masih bisa menjaga wibawanya. Begitu semua pelayan pergi, sifat aslinya langsung terlihat. Senangnya seperti kita sebelum hari libur tiba. Tapi pengawal Wang Ping malah merasa cemas. Orang-orang dari Dewan Tetua sedang mengawasi mereka dengan saksama. Kesalahan kecil saja akan dibesar-besarkan tanpa batas. Mendengar itu, Wei Qing mengumpat dalam hati beberapa kali lalu duduk kembali. Pengawal Wang Ping masih ingin menasihatinya lagi, tapi dihentikan olehnya. Tapi Wang Ping tidak peduli apakah dia mau mendengarkan atau tidak. Dia terus berbicara tanpa mau berhenti, hanya karena tuan muda ketiga terlalu tidak berguna. Kekuasaan utama dalam keluarga perlahan-lahan digerogoti oleh Dewan Tetua. Sebelum kata-kata yang lebih menyakitkan keluar, Wei Qing sebagai kakak tertua sudah tidak tahan lagi. Dia ingin bertaruh untuk terakhir kalinya. Karena dia telah melihat perubahan pada si bungsu. Sejak kehilangan ingatannya, dia tidak lagi suka berfoya-foya seperti dulu. Sebenarnya, Wang Ping juga merasakan hal yang sama. Tanpa menunggu Wang Ping membantah, Wei Qing langsung memberikan perintah. Sementara Taihan hanya bisa termangu kebingungan. Aku, kan cuma asal bicara 1 kalimat saja. Ingin minta 1 ruang latihan. Kenapa malah jadi dijebloskan ke penjara? Atas dasar apa? Ternyata ide bagus yang dipikirkan Wei Qing adalah bertindak lebih dulu. Menggunakan namanya sendiri untuk mengurung Taihan di gua latihan. Agar Dewan Tetua tidak punya alasan untuk angkat bicara. Sekaligus agar si bungsu bisa berlatih dengan tenang. Tapi mana mungkin Taihan mengerti hal yang berbelit-belit itu. Jadi dia berguling-guling di tanah dan mengamuk. Sampai Wang Ping melepaskan auranya. Barulah dia mau diam. Dan pada saat ini, Wang Ping baru menjelaskan duduk perkaranya kepada Taihan. Awalnya Wang Ping masih memberitahunya dengan tenang, bahwa dia hanya perlu tinggal di dalam selama 7 hari untuk dibebaskan. Siapa sangka Taihan masih berani menawar. Wang Ping baru saja mengerutkan kening. Taihan langsung mengubah nada bicaranya secepat kilat. Kalau tidak cepat, tidak akan berhasil. Habisnya, Wang Ping juga merupakan ahli tingkat epik. Panel informasinya penuh dengan tanda tanya. Pada akhirnya dia diikat dan diseret begitu saja ke gua latihan. Pemuda ini padahal hanya tidur sejenak. Begitu membuka mata, aku sudah berada di rumah bordil. Sekarang malah diikat seperti bakcang. Di penjara dan tak bisa bergerak. Kakak tertua Fihan sudah menunggu di depan ruang tahanan sejak pagi. Menunggu sampai Taihan yang terikat dibawa ke hadapannya. Lalu sebagai formalitas, ia bertanya apakah si bungsu mau mengaku bersalah atau tidak. Tentu saja Taihan tidak mau mengaku. Tetapi ditatap tajam oleh seekor binatang buas seperti itu. Mau tidak mau ia harus menundukkan kepala. Demi adik kandungnya ini, Fihan benar-benar telah memikirkannya matang-matang. Di hadapan orang lain, dia harus memainkan perannya dengan sempurna. Setelah itu, dia memerintahkan untuk mengurung Taihan di gua kultivasi. Tanpa perintahnya, tidak ada yang boleh melepaskannya. Di mata para pengikutnya, tindakan Fihan kali ini adalah menegakkan keadilan bahkan pada keluarga sendiri. Tetapi sebenarnya, dia sudah mengatur semuanya dengan baik sejak lama. Semua sumber daya kultivasi yang dibutuhkan sudah dimasukkan ke dalam gua. Baru saja dia bersikap begitu tegas dan berwibawa. Namun begitu kembali ke ruang kerjanya, suasananya benar-benar berbeda. Dia tampak sangat gelisah. Mulutnya pun tak henti-hentinya bergumam. Si bungsu itu bukan hanya belum pulih sepenuhnya. Tubuhnya juga sudah lemah sejak kecil. Aku tidak tahu apakah si bungsu bisa terbiasa tinggal di sana. Fu Hongbin mengerutkan kening. Jika orang luar mendengar perkataan ini, bisa-bisa mereka mengira tuan muda ketiga menderita penyakit parah. Katanya tubuhnya lemah sejak kecil. Kasus pencurian akar ginseng 100 tahun di ruang obat tahun lalu. Jangan bilang Anda juga sudah melupakan semuanya. Fihan buru-buru menghentikannya. Jangan ungkit-ungkit masalah lama lagi. Kalau dibicarakan lebih lanjut, hukumannya tidak akan selesai hanya dengan dikurung beberapa hari. Sebenarnya, masalah terpenting saat ini bukanlah si bungsu, melainkan ancaman dari luar. Perguruan pedang Hoan San tiba-tiba datang berkunjung. Masalah ini sudah pasti ada yang tidak beres. Segera setelah itu, dia memerintahkan semua cabang di Suyentai untuk siaga penuh. Meningkatkan kewaspadaan dan bersiap sejak dini. Sementara itu, Taihan saat ini masih belum tahu bahwa keluarganya akan menghadapi krisis hidup dan mati. Masih sepenuh hati membenamkan diri dalam latihan bela diri. Sistem tiba-tiba memberitahu bahwa dia telah mempelajari ilmu tombak keluarga Tran. Terlebih lagi, hanya dengan mengulang-ulang latihan, dia juga bisa meningkatkan atribut dasar yang berkaitan. Dia terduduk di tanah, mengambil kesempatan untuk beristirahat sejenak. Lingkungan di sini sama sekali tidak suram dan lembab seperti yang dia bayangkan.
Bukan hanya ada tempat tidur besar beralaskan kulit binatang. Senjatanya juga lengkap. Tidak kurang satu pun. Tinggal di sini lama-lama jadi tidak ingin pergi. Tapi sebagus apapun tempat tinggalnya, kalau sudah lapar ya tetap saja lapar. Untung saja sebelum masuk ke sini, dia sempat mengambil beberapa pil penahan lapar. Sekarang masih bisa dikeluarkan dari tas inventaris sistem. Dan efeknya juga sangat bagus. Kalau sudah sangat lapar, tahi pun harus dimakan. Dia langsung menelan satu butir. Efeknya benar-benar tidak perlu diragukan lagi. Tidak hanya langsung membuat perut kenyang, tetapi juga untuk sementara meningkatkan kualitas fisiknya. Taihan buru-buru memanggil panel atribut untuk melihatnya. Lalu seperti menemukan benua baru. Benar saja, seluruh atributnya bertambah 2 poin. Dalam sekejap dia merasa tumpukan ini bukanlah tahi sama sekali, melainkan gumpalan harta karun. Lalu dia langsung sadar kalau dia salah. Dia muntah terus-menerus tanpa henti. Makan berlebihan bukan hanya tidak menambah atribut, tetapi juga terkena efek penurunan status. 1 jam kemudian, dia mulai berlatih jurus tombak keluarga Tran lagi. Berlatih setengah jam hanya menambah 3 poin kemahiran. Siapapun yang ada di posisi ini pasti ingin memaki seluruh keluarga si sistem. Tapi dia mengerti kalau marah-marah juga tidak ada gunanya. Jadi dia dengan cepat kembali fokus berlatih. Kali ini, dia sengaja memperlambat setiap jurus dan gerakan, agar tidak ada celah sedikit pun. Awalnya dia masih sedikit bingung, tetapi sesaat kemudian dia menyadarinya. Jurus tombak keluarga Tran dan ilmu langkah kaki, pada dasarnya adalah satu set ilmu bela diri lengkap yang saling mendukung. Seiring dengan proses Taihan yang terus berlatih khusus, semangat juang di dalam dirinya juga ikut membengkak. Saat ini di dalam kepalanya hanya ada satu pikiran, yaitu harus menjadi lebih kuat. Pemuda ini baru saja berkedip dan sudah dilempar oleh sistem ke rumah bordil. Meskipun setiap hari ada wanita cantik di sisinya, tetapi dia tetap hanya ingin kembali ke kandang anjingnya. Tetapi sistem tidak mengizinkannya, jadilah dia terpuruk di sarang wanita itu selama 49 hari. Hari ini akhirnya dia melihat secercah harapan. Teman sekamar Taihan akhirnya terbangun, dan juga menyadari ada yang tidak beres dengan mesin vernya, model. Maka dia segera membuka pot mesinnya. Teman sekamarnya melepaskan helm koneksi milik Taihan. Dia pun terbangun dengan linglung. Ternyata semua itu hanyalah mimpi. Serangan habis-habisan tadi telah menguras seluruh kekuatan di tubuhnya. Karena itulah dia pingsan. Siapa sangka hanya terpejam sejenak. Levelnya sudah naik hingga 13. Tingkat penguasaan jurusnya juga meningkat pesat. Sistem bahkan memberinya hadiah sebuah cincin. Dan efeknya juga lumayan bagus. Bisa membantu pemakainya menstabilkan mental dan lebih fokus. Sedangkan untuk gelar aib keluarga itu, masih memberikan efek reputasi minus 50. Sisa poinnya dia tambahkan ke daya tahan dan kekuatan fisik. Melihat hasilnya yang begitu bagus, dia langsung menjadi bersemangat. Meskipun sekarang sudah sedikit lebih kuat, tapi terkadang dia masih teringat wajah menyebalkan itu. Kalau bertarung sekali lagi, belum tentu siapa yang akan menang. Sistem seolah-olah selalu menguping isi hati Taihan. Mode latihan diaktifkan, bisa memanggil ilusi dari lawan yang pernah dihadapinya, tapi tidak akan efektif untuk lawan yang lebih tinggi 10 level. Taihan tentu saja langsung memilih si penjaga gerbang, Hafu-chan. Dia melihat-lihat, ilusi ini benar-benar sangat mirip aslinya. Hanya saja saat ini ilusi itu masih dalam wujud bayangan, tidak bisa disentuh. Jika ingin menggunakannya, harus mengatur kekuatan ilusi itu terlebih dahulu. Setelah berpikir sejenak, dia tetap memilih tingkat sedang, yaitu 50% kekuatan. Dia tidak mau sampai dihajar habis-habisan bahkan saat melawan ilusi. Tapi sistem ini, bahkan tatapan menyebalkan itu, juga menirunya dengan sangat persis. Taihan tanpa basa-basi langsung melancarkan tusukan tombak lebih dulu. Tapi ilusi itu juga bukan lawan yang mudah. Dengan sangat mudah menghindari serangan diam-diam itu. Tepat setelah itu, Taihan melancarkan satu tebasan horizontal lagi. Meskipun masih bisa dihindari dengan sangat mudah, tapi dia terus melancarkan serangan beruntun. Tidak memberi ilusi itu kesempatan untuk mengatur kembali posisinya. Akhirnya, ilusi itu tidak sempat menghindar dan terkena pukulan di kepala. Tapi orang yang paling terkejut justru adalah Taihan. Kenapa baru 2-3 ronde sudah menang? Akhirnya dia memanggil ilusi itu sekali lagi. Dan kali ini dia bahkan mengaturnya ke 100% kekuatan penuh. Di saat yang sama, keluarga Tran di Jinzu kedatangan sekelompok tamu tak diundang. Setiap orang menunggangi seekor kuda yang gagah. Di pinggang mereka tergantung pedang besar sayap angsa. Sikap mereka sangat angkuh. Mereka adalah musuh bebuyutan keluarga Chen, Sekte Pedang Hengsan. Dan saat ini, Taihan merasa ada yang tidak beres dengan ilusi itu. Menghadapi Hafu-chan dalam kondisi prima dan masih bisa menang semudah ini.
Sepertinya ilusi ini benar-benar hanya mirip wajahnya saja. Masa iya hanya karena aku belajar 2 ilmu bela diri lagi? Aku jadi sekuat ini, lawan latihan yang hancur hanya dengan sekali sentuh. Apa gunanya lagi? Atau mungkin ini masalah senjata? Ya, dia terus memikirkan di mana letak kesalahannya. Lalu tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Ajarkan saja jurus tombak dan jurus langkah keluarga Chen pada ilusi itu. Setelah itu, sistem benar-benar membekali ilusi itu dengan kedua ilmu bela diri tersebut. Dengan begini, aku bisa memanfaatkan sistem ini untuk menghitung kelebihan dan kekurangan dari kedua ilmu bela diri ini. Dengan begitu, sesi latihan ini baru ada artinya. Tapi setiap kali melihat wajah menyebalkan itu, dia jadi emosi. Tanpa disadari, dia sudah mulai menikmati permainan ini. Pria yang baru saja meninggalkan rumah bordil, baru pulang ke rumah tak sampai 2 hari, sudah dikejar penagih utang sampai ke depan pintu untuk menagih utang, dan bersikeras mengatakan bahwa Taihan telah melecehkan adiknya. Sementara Taihan yang tidak tahu apa-apa, masih bersenang-senang dalam penderitaannya di sel tahanan. Bermain dengan ilusi yang diciptakan oleh sistem. Ujung tombak berkilat dingin terlebih dahulu. Kemudian tombak melesat bagai naga. Ilusi itu hanya sedikit memiringkan tubuhnya, dan nyaris berhasil menghindari serangan fatal. Kemudian berbalik menyerang bagian bawah tubuh Taihan. Sedangkan Taihan langsung berputar dan melompat menghindar dengan sangat lentur. Dan menghindarinya dengan mudah. Memanfaatkan celah yang ditunjukkan ilusi itu setelah serangannya. Dia menebas lurus dari atas ke bawah, mengakhiri pertarungan. Tepat pada saat itu, tubuh Taihan diselimuti oleh cahaya energi. Berkat pengalaman tempur yang cukup terkumpul, dia pun berhasil naik level. Levelnya juga naik menjadi 14. Tingkat penguasaan jurus tombak dan jurus langkahnya juga melampaui 70%. Kekuatan serangannya pun meningkat lagi. Hanya dengan latihan khusus selama 5 hari dan peningkatannya sudah sejauh ini. Dia langsung menjadi jauh lebih percaya diri untuk bisa cepat mencapai level 30. Agar bisa segera kembali untuk terus bekerja keras mencari uang. Demi membantu ibu dan adiknya yang manis membayar uang sewa rumah, model. Tepat saat sang adik perempuan menangis terseduh-seduh dalam keputusasaan, pintu gua kultivasi perlahan terbuka. Ternyata Wang Ping membawa 2 orang untuk melepaskan Taihan. Karena terlalu fokus berlatih bela diri, dia sama sekali tidak menyadari waktu berlalu. Ternyata dia sudah dikurung selama 5 hari. Saat Taihan hendak kembali ke kamarnya, Wang Ping justru berkata harus membawanya pergi ke suatu tempat terlebih dahulu. Tuan muda ketiga, para tokoh inti dari keluarga ini, bersama utusan dari Sekte Pedang Heng San semua sedang menunggumu di aula utama. Taihan mendengar sambil berpikir, nama Sekte Pedang Heng San ini terdengar tidak asing. Tapi dia langsung menyadari situasinya tidak baik. Jadi dia buru-buru mencari alasan untuk mengulur waktu. Tak disangka Wang Ping dengan cepat menahannya. Saat ini Wang Ping sudah tidak lagi ramah seperti sebelumnya, melainkan sangat serius. Memaksanya untuk menjawab dengan jujur, membuat Taihan sampai berkeringat dingin. Dia mengangguk cepat. Senior, silakan bertanya. Aku mendengarkan. Wang Ping menghela napas berat, lalu bertanya, apakah Anda benar-benar pernah mencoba melecehkan anggota wanita dari Sekte Pedang Heng San? Pikiran Taihan seakan langsung macet. Sebenarnya, masalah apa saja yang dibuat oleh bajingan ini setiap hari? Dia berusaha keras menjelaskan bahwa itu sama sekali bukan perbuatannya. Tapi Wang Ping jelas tidak percaya pada pembelaannya itu. Bukankah Anda sudah kehilangan ingatan? Lalu bagaimana Anda tahu itu bukan perbuatan Anda? Terdesak hingga Taihan melontarkan pertanyaan pamungkas. Apa aku terlihat seperti orang semacam itu? Begitu selesai bicara, dia langsung mendapat jawaban yang tegas. Dia langsung naik pitam. Cepat sekali menjawabnya. Apa kau bahkan tidak berpikir dulu? Melihat situasinya tidak baik, dia berbalik badan hendak kabur. Tepat pada saat itu Wang Ping berkata, Tuan muda sangat percaya pada Anda. Seketika itu juga dia merasa malu. Sudah dikatakan sampai sejauh ini, mana mungkin Taihan punya muka untuk kabur lagi. Mengikuti Wang Ping, dia melangkah masuk ke aula utama. Aula besar yang tadinya masih ramai, tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Semua mata tertuju pada tokoh utama hari ini, baik itu rombongan dari Sekte Pedang Heng San yang datang dengan niat buruk, maupun para tokoh inti dari keluarga Chen. Bahkan kakak laki-laki Taihan juga demikian. Atmosfer yang berat itu membuatnya hampir sesak napas. Cara berjalannya memang goyah, tetapi dia tetap berusaha terlihat tenang. Meskipun para petinggi dari kedua belah pihak hampir semuanya sudah berkumpul, tetapi orang hidup harus menjaga harga diri. Masalah ini sama sekali tidak boleh diakui sembarangan. Tiba-tiba dia merasakan aura membunuh seperti ular berbisa dari belakang punggungnya. Secara naluriah dia memeluk kepala dan melangkah mundur. Setelah sadar, barulah Taihan melihat dengan jelas orang yang baru datang. Ya ampun, siapa pria dengan wajah bengis ini? Dan lagi dia adalah seorang level 30.
Ini adalah sebuah pertarungan demi kehormatan. Meskipun lawannya 2 kali lebih kuat darinya, kalau kalah, dia juga harus menanggung sebutan si hidung belang. Tetapi dia tahu bahwa dia sama sekali tidak boleh mundur. Para tokoh penting sedang menunggu pemuda yang kebingungan ini angkat bicara untuk menjelaskan. Saat ini, Taihan baru berkata dengan lemah, "Aku baru saja pulang dari pavilion Honghua." Li Tiekuan langsung mendesak, menanyakan kemana dia pergi sebelumnya. Melihat Taihan terbata-bata dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, dia menyeringai dingin. "Sebelum pergi ke pavilion Honghua, kau pergi ke pavilion Mingyue. Kau bahkan sudah mempersiapkannya, langsung memesan kamar mewah." Dia bahkan mengeluarkan 3 tumpuk kesaksian saksi, beserta tanda tangan dan cap jempol mereka. Awalnya Taihan masih berniat untuk tidak mengaku mati-matian, tetapi melihat tumpukan bukti tebal di tangannya, sepertinya kali ini dia benar-benar habislah sudah. Tetapi setelah membaca kesaksian itu dengan saksama, dia baru menyadari bahwa isinya sebenarnya hanyalah ada orang yang melihatnya mabuk berat di pavilion Mingyue, dan mendengar suara teriakan seorang gadis. Bahkan ada orang yang menulis bahwa, "Apa nama kucing di pavilion Mingyue?" Dia pun kehabisan kata-kata, jadi orang harus pakai akal sehat. Dong, tumpukan sampah ini juga disebut bukti? Li Tiekuan langsung merampas kembali tumpukan kertas sampah itu, masih dengan sikapnya yang arogan. Tetapi Taihan sama sekali tidak bisa mengerti. Kalian bahkan tidak punya satupun saksi yang menangkap basah di tempat kejadian. Aku hanya kehilangan ingatan. Bukan berarti aku bodoh. Saat itu, Li Tiekuan tiba-tiba menjadi murka. Kau tidak tahu malu merobek pakaian adik perempuanku. Dan hampir saja memperkosanya. Berbicara sampai di puncak emosinya, dia langsung melemparkan tumpukan kertas itu ke wajah Taihan. Melihat adegan itu, kakak Wei Han hampir saja lepas kendali dan berteriak. Sementara Taihan masih berdiri terpaku di tempat, tidak sempat bereaksi. Detik berikutnya, dia tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia pasti akan membuat orang ini membayar akibatnya. Baru saja mengangkat tangannya, dia melihat label level 30. Namun, Li Tiekuan masih belum berhenti. Dia meludah ke atas dokumen itu, bahkan menghunus pedangnya tepat di depan semua orang, berteriak menuntut agar Taihan membayar akibatnya. Saat ini, Taihan tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sikap orang itu benar-benar salah. Tepat pada saat itu, sistem memberikan misi mendadak, pengalaman yang sangat banyak, bertarung melawan Li Tiekuan. Jika menang, akan menerima gelar sang pemenang, dan jika kalah, tidak hanya akan terluka, tetapi juga akan dicap sebagai iblis mesum. Taihan langsung membeku. Dia pasti sudah gila mau melawan seseorang yang levelnya jauh di atasnya. Melihat aura dari pihak sana, bagaimana mungkin aku bisa melawannya? Untuk duel ini, dia 10.000 kali tidak menginginkannya. Tapi Li Tiekuan memiliki keunggulan kekuatan mutlak. Bahkan mengatakan bahwa jika tidak bertarung, maka keluarga Tran di Jinzhou harus membayar harga yang setimpal. Kali ini, para tokoh penting keluarga Tran tidak bisa tinggal diam lagi. Hanya karena mengandalkan sektenya, dia berani berbicara sesombong itu. Bahkan jika bajingan itu benar-benar melakukan perbuatan yang lebih rendah dari binatang. Bukan giliran kalian untuk meremehkan keluarga Tran. Taihan merasa sangat difitnah. Bajingan yang kalian bicarakan itu, bukan aku, kan? Jika menolak misi, kedua sekte besar akan berperang. Dia sudah tahu sistem sialan ini pasti akan membuat masalah lagi. Tepat pada saat itu, Wei Han akhirnya maju untuk menenangkan situasi. Amarahnya jelas sudah di ambang batas. Dia menuntut orang itu untuk menarik kembali kata-katanya. Maka masalah ini tidak akan diperpanjang. Jelas sekali Li Tiekuan terintimidasi oleh aura Wei Han. Tapi dia masih berusaha terlihat tenang dan berkata, bahwa dia mewakili sekte pedang Heng San. Maksudnya juga merupakan maksud dari ketua sekte. Wei Han juga tidak mau bertele-tele lagi. Langsung bertanya apa tujuannya. Li Tiekuan masih berniat untuk terus mengalihkan pembicaraan. Tapi dihalangi oleh Vi Han. Saat itulah dia baru menunjukkan niatnya yang sebenarnya. Sebagai ganti rugi karena telah melecehkan adiknya, keluarga Tran harus melepaskan semua pengaruh mereka di distrik dan kabupaten lain. Dan menarik semuanya kembali ke Tanzhou. Vi Han langsung menolaknya. Keluarga Tran sama sekali tidak bisa menerimanya. Li Tiekuan menimpali. Kalau begitu selesaikan saja dengan duel. Kalau tidak, kita mulai perang. Aula utama seketika menjadi riuh. Taihan menghela napas panjang. Lalu melihat tumpukan yang disebut bukti di lantai. Dan kembali menghela napas. Sebenarnya, apa kebenarannya itu tidak penting. Mereka hanya butuh sebuah alasan. Lalu dia memanggil tombak panjangnya. Baiklah, kau mau bertarung. Ayo kita bertarung. Jika ada orang yang menuduhmu sebagai orang mesum, dan ingin menginjak-injakmu di bawah kaki mereka, apa yang akan kamu lakukan?
Pria itu tahu betul dia tidak akan menang, tapi tetap memilih untuk melawan. Pada akhirnya, mereka berdua tetap naik ke arena duel. Tidak peduli apakah itu murid dari Sekte Pedang Hoansan, atau para tetua keluarga Tran. Semuanya sama sekali tidak menganggap Taihan. Bahkan Taihan sendiri tahu bahwa pertarungan ini lebih banyak buruknya daripada baiknya. Niat membunuh orang di depannya ini sampai meluap keluar. Karena terlalu ragu, Taihan langsung jatuh ke dalam keadaan ketakutan. Tapi tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar di dalam kepalanya. Ternyata itu adalah kakak tertuanya yang mengirimkan suara untuk menenangkannya. Lawan saja dia tanpa ragu. Begitu kau dalam bahaya, dia akan langsung turun tangan untuk menyelamatkanmu. Taihan segera menentukan strategi pertempurannya. Selama tidak terbunuh dalam satu pukulan, maka masih ada kesempatan. Sebaliknya, Li Tiekuan terlihat sangat tenang, bahkan mengejeknya sebagai seorang pengecut. Dari mana dia dapat keberanian untuk menerima tantangan duel? Taihan tentu saja tahu menolak duel adalah pilihan paling aman. Tapi sekali dia menolak, dia akan dianggap sebagai musuh oleh kedua kekuatan besar itu. Pada saat itu, akan sulit untuk tetap hidup. Mengambil risiko masih memberinya kesempatan untuk selamat. Bahkan mungkin bisa membuat terobosan di tengah pertarungan. Meskipun di dalam hatinya dia masih sangat ketakutan. Tapi mulutnya tidak mau kalah sedikit pun. Bahkan membongkar kebohongan yang diucapkan lawannya sebelumnya. Tuduhan pelecehan yang disebut-sebut itu ternyata hanyalah alasan yang dibuat-buat. Taihan awalnya hanya asal bicara untuk menguji lawannya. Siapa sangka dia benar-benar berhasil menipunya. Raut wajahnya berubah begitu drastis, sehingga semua orang di sana bisa melihat kalau dia sedang berbohong. Li Xiaokun seketika menjadi marah karena malu. Bahkan sebelum pertarungan resmi dimulai, dia langsung menebaskan pedangnya dari atas. Taihan hanya sempat mengangkat tombaknya untuk menangkis. Sekejap kemudian, serangan bertubi-tubi bagai badai pun datang menerpa. Menghadapi serangan yang begitu ganas, dia bahkan sangat kesulitan untuk bertahan. Namun seiring berjalannya waktu, Taihan perlahan terbiasa dengan ritme serangan lawannya. Tiba-tiba pada suatu saat, dia tiba-tiba merasa bahwa lawannya ini sepertinya tidak sekuat itu sampai tidak bisa dilawan. Setelah menangkis sebuah tebasan vertikal secara langsung, Taihan memanfaatkan kekuatan lawannya, memutar ujung tombaknya dan membalas, menghantam langsung sisi wajahnya. Sampai di sini, Li Xiaokun pun tertegun. Para penonton di bawah panggung juga dibuat tercengang oleh adegan ini. Merasa sangat kehilangan muka, Li Xiaokun hendak beralih ke mode serius. Tetapi dia menyadari Taihan telah mengubah total penampilannya yang tadi. Sekarang seluruh tubuhnya memancarkan aura licik dan puas dari seseorang yang sedang di atas angin. Serangan balasan barusan sama sekali bukan keberuntungan buta, melainkan menandakan bahwa rasa takutnya telah sirna. Situasi pertarungan mulai berat sebelah. Li Xiaokun dipaksa mundur hingga puluhan meter. Tapi dia tidak mengerti kenapa lawannya tiba-tiba menjadi begitu kuat. Sebagai tuan muda kedua dari ketua perguruan pedang Heng San, dia telah berlatih pedang sejak kecil. Dan bahkan dipuji sebagai bintang masa depan. Kemanapun dia pergi, dia selalu menjadi sosok yang dikagumi. Sedangkan orang di hadapannya ini benar-benar hanyalah sampah tak berguna. Awalnya dia berniat memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat namanya terkenal, dan meningkatkan pamornya di dalam perguruan. Tapi sekarang semuanya telah melenceng jauh dari rencana. Saat ini, Li Xiaokun sudah hampir tidak punya kekuatan untuk melawan. Orang-orang dari perguruan pedang Heng San melihat tuan muda mereka dihajar habis-habisan. Semuanya menjadi murka, sampai-sampai ingin mengamuk dan menggunakan cara kotor. Pria itu begitu membuka mata, menyadari bahwa sistem telah melemparkannya ke sebuah rumah bordil. Baru saja mau berguling dari tempat tidur dan langsung lari pulang ke rumah. Siapa sangka di rumah malah muncul penagih utang yang datang ke depan pintu untuk menagih. Penuduh Taihan telah melecehkan adik perempuannya, bahkan mengancam akan mematahkan kaki anjingnya. Kalau tidak, harus segera membayar ganti rugi. Akhirnya, Taihan memilih sebuah pertarungan untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Ini ternyata bukanlah mimpi. Pewaris dari perguruan pedang Hoansan di atas panggung malah sedang dihajar habis-habisan. Dan lagi dipukuli oleh tuan muda ketiga dari keluarga sendiri yang ilmu bela dirinya payah. Jika lawannya bukan musuh, maka mereka akan mengira ini adalah pertarungan pura-pura. Pihak keluarga Tran saat ini sudah sangat tenang. Sebaliknya pihak perguruan pedang Hoansan sudah hampir mengamuk dan berbalik memusuhi. Sementara Fihan entah sejak kapan sudah menghilang tanpa jejak. Tiba-tiba seorang murid perguruan pedang Hoansan memuntahkan darah dan tersungkur ke tanah. Melihat situasi tak terduga yang terjadi, murid-murid lain yang hendak melakukan serangan balasan menyadari bahwa Fihan telah mengangkat satu tangannya tinggi-tinggi. Satu pukulan telapak tangan melayang turun. Satu orang lagi tumbang. Orang-orang yang tersisa semuanya tertegun. Terbata-bata tidak bisa berkata-kata.
Sampai saat itu barulah mereka tahu bahwa kepala keluarga di hadapan mereka sama sekali tidak mudah diganggu. Fu Hongbin melihat tuannya yang biasanya selalu tenang. Sekarang demi adiknya, dia bahkan tidak peduli lagi dengan harga dirinya. Dia masih ingin angkat bicara untuk menasihati tetapi malah dihentikan. Saat ini adalah momen paling emosional dalam hidup Fihan. Karena dia telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri momen adik bungsunya menjadi dewasa. Li Tiekuan terpukul hingga senjatanya terlepas. Bahkan tangan kanannya pun tidak berhenti gemetar. Melihat hasil pertarungan sudah tidak menegangkan lagi, Taihan bahkan langsung membuka mulut menyarankannya untuk menyerah. Bertarung lagi juga hanya buang-buang waktu saja. Li Tiekuan marah sampai seluruh tubuhnya gemetar hebat. Giginya bergemeletup, urat-urat di sekujur tubuhnya menonjol. Seluruh tenaga dalamnya dikumpulkan di depan dada, lalu tiba-tiba meledak, melesat lurus ke arah Taihan. Secara naluriah, dia langsung mengayunkan tombak untuk menyerang balik, mengarah lurus ke dahi Li Tiekuan. Tetapi tepat pada saat itu, di benaknya terlintas dua kata, mulai perang. Takut kalau dia tidak sengaja membunuh lawannya, lalu menyebabkan kedua perguruan besar memulai perang total. Taihan terpaksa membelokkan arah serangannya, hanya menyerempet hingga merobek kulit kepala lawannya. Namun kebaikan hatinya itu tidak membuahkan hasil yang baik. Serangan Li Xiaokun sama sekali tidak berhenti. Untungnya Taihan berhasil menarik tombaknya untuk bertahan, menahannya dari depan. Namun tangan kanannya itu hanyalah sebuah tipuan, sedangkan tangan kirinya justru melesat keluar dari titik buta, menusuk lurus ke arah tenggorokannya. Bahkan serangan sekejam itu masih berhasil dihindari oleh Taihan. Pada akhirnya hanya meninggalkan sebuah goresan kecil di wajahnya. Li Xiaokun sangat terkejut. Serangan yang mengerahkan seluruh tenaga ternyata masih bisa dihindari. Di saat pukulan mematikan itu gagal, pertarungan ini pun tidak lagi menegangkan. Menyusul pukulan berat terakhir yang mendarat telak di dada, kedua kakinya lemas, membuatnya berlutut di tanah. Akhirnya benar-benar kehilangan kesadaran. Di tengah keterkejutan dan ketidakpercayaan semua orang, orang yang tertawa di akhir tetaplah Taihan. Saat itu, sistem menampilkan notifikasi bahwa misi pertarungan telah selesai. Menerima gelar sang pemenang, sedang disinkronkan. Sekarang dapat mengidentifikasi target di bawah level 50. Jangkauan dan level identifikasi keduanya meningkat pesat. Beberapa hari kemudian, di dalam ruang kerja Fihan, Wang Ping memegang sebuah lukisan. Tangannya gemetar karena marah. Sementara tuannya yang ada di hadapannya justru terlihat sangat puas, memamerkan kemampuan melukisnya. Meskipun dia tahu sebagai seorang pengawal seharusnya tidak banyak bicara, tapi dia benar-benar sudah tidak tahan lagi. Menghabiskan sepanjang pagi hanya untuk melukis benda aneh ini. Apakah Tuan tahu sudah sebanyak apa pekerjaan yang menumpuk? Melihat dirinya tidak bisa menyembunyikannya lagi, Fihan mengeluarkan satu lukisan lagi dari balik bajunya. Bagaimana mungkin di pagi hari hanya melukis satu buah saja? Meskipun pandangan Wang Ping terhadap tuan muda ketiga telah berubah, tetapi bukan berarti dia bisa mengabaikan tugas resminya. Sementara Fihan sudah mulai membayangkan masa depan si bungsu, akan seperti elang yang membentangkan sayapnya terbang tinggi. Tepat pada saat itu, seekor merpati pos terbang masuk. Kali ini, telah terjadi sesuatu yang besar. Setelah pertarungan hidup dan mati sebelumnya, pria itu menjadi terkenal dalam satu pertarungan, dan bahkan menerima gelar naga tersembunyi. Tetapi lawannya justru tewas karena racunnya kambuh dalam perjalanan pulang. Dan hal ini kemungkinan besar akan memicu perang besar-besaran antara kedua sekte. Seluruh petinggi keluarga Chen segera mengadakan pertemuan besar untuk membahas tindakan balasan. Tidak lama kemudian, Li Xiaokun tiba-tiba terbangun dari mimpi buruk. Saat ini dia sudah dalam perjalanan kembali ke kota. Meskipun sudah beberapa hari berlalu, dia masih tidak bisa percaya dirinya bisa kalah di tangan seorang pria yang setiap hari hanya tahu cara berkeliaran di rumah bordil. Dia tiba-tiba menyadari ada 7 jarum beracun tertancap di dahinya. Entah sejak kapan di balik tirai muncul seseorang berjubah hitam. Li Xiaokun menoleh ke belakang dengan panik. Ternyata di sini ada orang lain yang bermain kotor juga. Pria berjubah hitam itu hanya diam-diam menatap mangsanya yang malang di hadapannya. Saat ini, racunnya sudah bereaksi. Meskipun terjadi pendarahan dari 7 lubangnya, dia masih mencoba bangkit untuk melawan. Tetapi pria berjubah hitam itu tidak memberinya kesempatan. Satu tangan mencekik lehernya dengan erat, tidak membiarkan mangsanya mengeluarkan suara sedikit pun. Lalu mencabut jarum-jarum beracun itu dan menyembunyikannya. Dalam sekejap mata, dia menghilang tanpa jejak, seolah-olah dari awal tidak pernah ada. Sementara itu, Taihan yang tidak tahu apa-apa, sudah kembali ke gua kultivasi untuk melanjutkan latihan kerasnya. Di dalam kepalanya, bayangan pertarungan terus muncul. Dia tidak mengerti mengapa dengan perbedaan level sebesar itu, dirinya bisa menang dengan begitu mudah. Apakah ini berkat poin atribut tambahan yang diberikan oleh sistem? Lagi pula di kehidupan nyata,
Dia sudah berkali-kali melawan monster. Dirinya telah mengumpulkan banyak sekali pengalaman bertarung sungguhan. Dia juga sadar betul bahwa sekarang dirinya benar-benar sangat kuat. Begitu kuat hingga bisa dengan mudah melampaui level dan menantang lawan. Tetapi dia juga menyimpulkan satu masalah. Serangan beruntun miliknya tidak bisa menyebabkan kerusakan yang terlalu besar pada lawan. Sedangkan dirinya sendiri hanya terkena satu pukulan saja sudah terluka parah. Sepertinya itulah perbedaan kekuatan internal di antara keduanya. Dia menghembuskan napas kotor yang panjang lalu mengakhiri sirkulasi energinya. Setelah itu dia memanggil panel statusnya. Sistem terus-menerus mengatakan kekuatan internalnya meningkat. Tapi saat dibuka untuk dilihat, masih tetap hanya 10 tahun. Termasuk juga ranah kelas 2 ini. Dia menunjuk lurus ke sistem dan mengumpat. Atas dasar apa setelah mengalahkan seorang petarung kelas 1? Aku masih saja berada di level kelas 2, lalu dia duduk dan mencoba menghitung. Li Xiaokun memiliki kekuatan internal 20 tahun. Karena itulah dia berada di ranah kelas 1. Kalau begitu, bukankah aku masih harus berlatih selama 10 tahun lagi? Memikirkan itu, seluruh tubuhnya langsung membeku. Jika tidak bisa mendapatkan pil spiritual mujarab, maka sepertinya seumur hidup ini jangan harap bisa keluar dari permainan. Atau aku harus tebal muka dan memintanya pada kakak. Ya, rasanya dia pasti tidak akan menolak. Kalau benar-benar tidak berhasil, maka satu-satunya cara adalah menggabungkan sumber kekuatan tak dikenal itu di dalam tubuh. Sebelumnya aku masih takut dengan sistem curang ini. Dengan tingkat keberhasilan yang rendahnya bukan main. Tapi sekarang situasinya sudah benar-benar berbeda. Aku sudah terjebak di dalam game ini lebih dari seminggu. Soal kekuatan masih bisa dicari caranya. Tapi reputasiku yang buruk ini, meskipun menolong 100 nenek menyeberang jalan juga tidak akan bisa menyelamatkannya. Sistem ini benar-benar memberikan apapun yang kubutuhkan. Sistem tiba-tiba menampilkan notifikasi. Anda tidak hanya telah menghapus reputasi kecil sebagai pria hidung belang itu, tetapi juga mendapatkan gelar naga tersembunyi. Selain itu, semakin banyak orang yang percaya pada rumor tersebut, maka reputasi Anda juga akan semakin meningkat. Saat ini hari sudah larut malam, tetapi di dalam aula pertemuan keluarga Tran masih terdengar keributan tanpa henti. Hampir semua petinggi di keluarga telah berkumpul, namun mereka tidak mengerti mengapa harus mengadakan rapat di tengah malam. Semua orang sedang membicarakan masalah Tuan Muda ketiga. Awalnya faksi cabang keluarga berniat memanfaatkan masalahnya untuk menggoyahkan kekuasaan Fihan. Tetapi sekarang rencananya telah gagal. Dan bersamaan dengan kemunculan Fihan, aula pertemuan pun perlahan menjadi tenang kembali. Tepat saat Fihan bersiap untuk memulai rapat, tiba-tiba ada seseorang yang memasuki aula pertemuan. Orang-orang dari Dewan Tetua serentak berdiri dengan kaget untuk menyambutnya, dan memberi hormat dengan menangkupkan tangan kepada tetua itu. Sebenarnya siapa orang tua itu? Pria yang dalam sekejap mata dilempar oleh sistem ke rumah bordil. Bahkan terjebak di dunia game dan tidak bisa keluar. Yang lebih parahnya lagi, dia juga difitnah telah meracuni pewaris dari Sekte Pedang Hoan-san sampai mati. Di dalam aula pertemuan, bisik-bisik tidak berhenti. Sementara tetua agung dari Dewan Tetua masih belum angkat bicara. Dia hanya diam-diam menatap tajam pada orang yang terlibat dalam kasus ini. Sementara itu, Taihan juga menatap bingung pada tetua yang baru pertama kali ditemuinya itu. Siapa sangka, semakin dilihat dia semakin merasa gelisah. Dia tidak mengerti mengapa orang tua itu terus menatapnya seperti itu. Fihan menyadari kebingungannya, lalu mengingatkannya dengan pelan melalui transmisi suara. Pria tua itu adalah tetua agung. Beliau juga merupakan sesepuh dengan kedudukan tertinggi di klan. Nanti kalau beliau menanyakan sesuatu, jawab saja dengan jujur. Meskipun Taihan mengangguk, tetapi dia bahkan belum pernah bertemu ayah kandungnya. Bagaimana mungkin dia bisa punya paman buyut segala? Bersamaan dengan teriakan diam, rapat darurat klan pun resmi dimulai. Dan pertanyaan pertama membuat Taihan tertegun. Apakah benar kau telah meracuni Li Tiekuan dari perguruan pedang Hoan-san hingga tewas? Kali ini dia benar-benar dibuat bingung sampai tak bisa berkata-kata. Dia bahkan tidak tahu kapan orang itu mati. Tapi masih ada saja yang memintanya memberikan bukti untuk membuktikan kalau dirinya tidak bersalah. Taihan menghela napas panjang. Apa di zaman sekarang ini masih ada sekelompok orang yang buta hukum? Atas dasar apa kalian memaksaku untuk membuktikan diri? Siapa yang menuduh? Dialah yang harus memberikan bukti. Bukankah itu sudah sewajarnya? Perkataannya ini langsung membuat sebagian besar tetua merasa tidak puas. Tepat pada saat itu, seorang tetua berkepala botak mulai mengalihkan pembicaraan. Dari mana masalah ini bermula? Siapa yang berbicara dan bertindak tidak pantas, hingga membuat klan kehilangan muka? Siapa yang berani menyinggung permata berharga di tangan perguruan pedang Hoan-san? Sehingga membuat semua masalah menjadi seperti ini. Ujung tombak tuduhan pun langsung mengarah pada Taihan. Baru pada saat inilah dia menyadarinya.
Pertunjukan besar-besaran yang dibuat oleh sekelompok orang ini sebenarnya adalah untuk menjebaknya. Jelas-jelas ini hanyalah sebuah duel bela diri yang adil. Mengapa kesalahan justru ada di pihak kita? Tetapi tetua dari faksi keluarga cabang tidak berpikir demikian. Hanya Sekte Tang dari Suyen Chao yang menggunakan racun. Sedangkan perguruan lurus dan terhormat seperti kita meremehkan trik-trik seperti itu. Pada akhirnya, rapat tersebut berubah menjadi ajang saling caci maki yang tidak berarti. Bahkan ada yang mengusulkan untuk menyerahkan kepala Taihan, demi mencegah kedua belah pihak memulai perang. Bahkan beberapa tetua dari faksi keluarga cabang pun ikut tertegun. Tetapi pria tua berjenggot itu menganalisis konsekuensi dari masalah ini dengan sangat gamblang. Ada satu hal yang tidak bisa dimungkiri. Perguruan pedang Hoan Shan lebih kuat daripada klan Tran. Begitu perang pecah, pihak kita akan menderita korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ada risiko klan kita akan dimusnahkan. Hanya dengan menyerahkan Tuan Muda ketiga, yang merupakan akar dari semua masalah ini. Barulah semua ini bisa dihindari. Seketika, aula pertemuan jatuh dalam keheningan yang mematikan. Fihan, sebagai kakak tertua, benar-benar murka. Belum terbukti si bungsu itu pelakunya. Tapi kalian sudah terburu-buru menuntut untuk menyerahkan kepalanya. Apa itu perkataan yang seharusnya diucapkan oleh seorang ketua cabang perguruan? Saat ini, Fihan jelas sudah berniat membunuh. Namun sesaat kemudian, dia memaksa dirinya untuk tenang kembali. Karena dia tahu amarah tidak akan menyelesaikan apapun. Masalah ini memiliki terlalu banyak kejanggalan. Pertarungan bela diri itu adil. Terlebih lagi, kalian semua di sini adalah saksi mata. Li Tiakuan diracun adalah sebuah konspirasi. Tapi kalian yang duduk di sini hanya karena takut, memilih untuk tunduk pada mereka. Meskipun saat ini belum tahu siapa pelakunya, tapi sudah sampai di titik ini, sudah terlambat untuk menyelamatkan keadaan. Jika ingin tetap hidup, hanya ada satu cara, yaitu mempersiapkan perang secara menyeluruh. Bersiap sedia untuk menyambut pertempuran. Siapapun yang ingin menjadi pengkhianat, silakan maju ke sini. Penggal kepala adikku, lalu serahkan pada mereka. Aula pertemuan sekali lagi menjadi sunyi. Tepat pada saat itu, tepuk tangan yang tiba-tiba memecah keheningan. Akhirnya, dalang yang sebenarnya pun angkat bicara, namun dengan statusnya sebagai pemimpin faksi cabang. Dia sama sekali tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan saat ini. Malah memuji Fihan, kepala keluarga sementara, yang semakin berwibawa. Bahkan berbalik memarahi para tetua dari faksinya sendiri. Hanya karena kemuliaan dan kekayaan, berani memberikan usulan brengsek seperti itu. Perkembangan ini jelas sangat berbeda dari skenario yang dibayangkan semua orang. Namun ceritanya masih jauh dari kata selesai. Tetua Agung bahkan memerintahkan untuk menyeret orang itu keluar dan segera memenggalnya. Kali ini bukan hanya si janggut tebal yang terkejut. Semua orang yang hadir di sana terdiam membisu. Pria yang baru bangun tidur itu menyadari dirinya berada di rumah bordil. Saat itu dia masih gembira karena wanita cantik di sampingnya sangat rupawan. Siapa sangka hanya beberapa hari kemudian, dia dituduh meracuni pewaris sebuah perguruan besar hingga tewas. Bahkan wanita itu pun datang mencarinya. Menghadapi usulan tetua agung untuk memenggal kepala ketua cabang, Fihan langsung menolaknya, dan bahkan membelanya. Dia hanya bicara sembarangan karena panik. Tetua agung yang licik dan sulit ditebak itu pun tidak bersikeras pada pendapatnya. Melainkan mengelus janggutnya dan tersenyum, sambil memuji tuan muda yang murah hati. Dan manuvernya yang satu ini, membuat para tetua dari kelompoknya menjadi pucat pasi ketakutan. Taihan hanya duduk diam menyaksikan sandiwara besar ini. Kalian semua benar-benar hebat dalam berakting. Jelas-jelas kakak tertua sudah tidak mau mengusutnya lagi. Tapi kalian malah lari menjilat tetua agung. Tapi sebagai penonton, dia merasa ada yang tidak beres. Masalah ini tidak benar. Hanya saja dia belum melihat di mana letak masalahnya. Tepat pada saat itu, tetua agung tiba-tiba memegang tangan Fihan. Dengan lantang mengumumkan bahwa kehendak tuan muda adalah kehendaknya juga. Dia akan mendukung dan membantu tuan muda dengan sekuat tenaga. Tidak akan membiarkan musuh manapun melewatinya setengah langkah pun. Para tetua lainnya juga serempak berdiri dan menangkupkan tangan, mematuhi perintah. Fihan tahu jelas dia sedang selangkah demi selangkah menggerogoti kekuasaannya, tapi dia tidak berdaya. Dari luar, mereka terlihat sangat rukun. Tapi saat ini, di dalam benak Taihan hanya ada satu pikiran. Mungkinkah semua yang terjadi sebelumnya adalah sebuah konspirasi? Tepat pada saat itu, seorang murid bergegas masuk ke aula pertemuan. Merpati pos dari Sekte Pedang Hoan Shan telah tiba. Saat dibuka, di dalamnya hanya ada 4 kata, musuh bebuyutan. Sampai saat ini, siapa pelakunya sudah tidak penting lagi. Mulai detik ini, keluarga kita secara resmi memasuki kondisi perang. Misi utama, perang telah dibuat. Saat itu, langit baru saja mulai terang.
Seluruh merpati pos keluarga Tran serentak diberangkatkan. Para murid yang khusus bertugas menyampaikan pesan juga berangkat satu persatu. Pergi ke cabang-cabang di seluruh negeri. Pertarungan hidup dan mati akan segera meletus. Taihan menatap papan misi dengan tatapan kosong. Misi utamanya adalah membuat Sekte Pedang Hoansan menyerah atau memusnahkannya. Bahkan sistemnya pun malas menuliskan apa hadiah keberhasilannya. Apa yang coba diisyaratkan oleh sistem sialan ini? Fihan kembali bersikap seperti kakak tertua yang kebapaan. Menghibur dengan suara lembut. Masalah ini bukan salahmu. Cepat atau lambat ini pasti akan terjadi. Sementara Taihan hanya ingin membalas satu kalimat. Sebenarnya, apa urusan masalah ini denganku? Tapi dia tidak berani. Fuong Bin saat ini memiliki keraguan di dalam hatinya. Tindakan Tetua Agung hari ini benar-benar membuat orang tidak bisa menebaknya. Tetua Agung memberikan perasaan pada Taihan. Sama persis seperti politisi veteran di dunia nyata. Sedangkan di mata kakak tertua, dia tidak hanya memiliki tingkat ilmu bela diri yang sangat tinggi. Yang lebih menakutkan adalah siasatnya yang terlalu dalam. Jika dilihat di seluruh dunia persilatan, dia juga termasuk jenis yang paling berbahaya. Seluruh tetua di Dewan Tetua tidak lebih dari kaki tangannya. Bahkan, dia tidak perlu turun tangan sendiri. Dia juga bisa membiarkan bawahannya untuk menarik tokoh-tokoh inti dalam klan. Terlebih lagi, tindakannya yang membela kita barusan. Pasti ada maksud lain. Wang Ping tiba-tiba mengungkapkan pikirannya dengan suara dingin. Gerombolan itu semuanya adalah pengkhianat yang tidak setia. Seharusnya mereka semua dibunuh saja. Saat Tetua Agung baru saja mengusulkan untuk mengeksekusi mereka, saya benar-benar berharap Tuan akan setuju. Bukannya Wei Qing tidak mau, tapi melakukan itu akan langsung memicu pertempuran berdarah. Dan bisa jadi, itu adalah situasi yang ingin dilihat oleh Tetua Agung. Tapi semua itu masih sebatas dugaan. Tidak ada yang tahu kebenaran yang sesungguhnya. Namun, ada satu hal yang tidak bisa disangkal. Dia masih orang di pihak kita yang memiliki kekuatan terkuat. Kita bisa waspada, tapi jangan sampai memusuhinya. Wang Ping juga mengatakan situasi di luar tidak begitu baik. Seiring dengan menyebarnya kabar Li Xiaojun diracun di seluruh Chuanxi, penilaian dunia luar terhadap klan kita juga berangsur-angsur memburuk. Kedua bersaudara itu pun terkejut. Baru setengah hari saja, jika tidak ada yang sengaja menyebarkan beritanya, maka tidak mungkin bisa secepat ini. Keduanya kembali terdiam. Oh ya, kita benar-benar harus menyeret orang yang memilih lokasi ini untuk diberi pelajaran. Hanya ada beberapa orang, tetapi memilih tempat yang sebesar ini. Wei Qing adalah orang pertama yang memecah keheningan. Bagaimana situasi permintaan bantuan dari sekte-sekte lain? Wang Ping berkata saat ini baru ada satu sekte yang merespons. Sisanya belum menunjukkan sikap mereka. Dan sekte yang telah menjawab itu adalah sekte Zheng Wu. Kusir yang baru beberapa hari meninggalkan keluarga Chen kini telah kembali lagi. Dan kali ini adalah untuk mengantarkan seorang wanita cantik yang datang untuk menagih utang. Pria yang baru saja bangun tidur, menemukan bahwa sistem telah melemparkannya ke rumah bordil. Setelah bersusah payah berhasil melarikan diri dari para wanita itu, dia malah menghadapi krisis terbesar dalam hidupnya. Sekte Pedang Heng San secara resmi menyatakan perang terhadap klan kita. Hal yang paling menyakitkan di dunia ini adalah ketika orang tua harus mengantar kepergian anaknya yang masih muda. Model. Ketua Sekte Pedang Hoan San gemetaran saat menutup mata putranya, sama sekali tidak peduli hawa beracun yang menyerang tubuhnya. Hanya dengan sedikit menggetarkan tenaga dalamnya, dia sudah bisa memaksa hawa beracun keluar dari tubuhnya. Tidak ada seorang ayah pun yang bisa menerima pembunuhnya berkeliaran bebas di luar hukum. Dia bersumpah akan membalas rasa sakit ini 100 kali lipat, dan segera membasmi keluarga Tran di Tanchao. Sementara itu, di keluarga Tran, seorang wanita cantik jelita datang ke pintu untuk menemui Taihan. Ketiga orang itu sedikit tercengang. Sesaat kemudian, Taihan baru teringat. Jangan-jangan ini Nguyet Hoa, wanita yang beberapa hari lalu tidur bersamaku. Dia sama sekali tidak menghindar dan langsung berjalan ke hadapan semua orang. Fihan baru saja akan membuka mulut. Taihan dengan panik langsung menyangkal hubungan mereka, mengatakan kalau dia dan wanita itu sama sekali tidak saling kenal. Lalu langsung menyambar tangan Nguyet Hoa dan berniat menariknya lari. Tetapi dia menyadari, meski sudah mengerahkan segenap tenaganya, dia tetap tidak bisa menarik wanita itu, tidak bergeser sedikit pun. Kakak tertuanya merasa sangat malu. Untuk sesaat dia bahkan tidak mau mengakui adiknya ini lagi. Bergegas menyuruhnya untuk melepaskan tangan wanita itu, lalu memberi salam dengan sopan. Beliau ini adalah ketua cabang Suyentai dari Sekte Qin NGO. Kali ini, situasinya benar-benar memalukan. Ekspresi Nguyet Hoa saat ini seolah berkata kepada Taihan, "Lihat, kan, aku ini hebat." Loh, Taihan merasa sangat terpukul. Sebelumnya karena levelnya terlalu rendah, dia tidak menyadarinya. Tidak disangka orang yang tidur di sampingnya ternyata adalah seorang master yang menyamar.
Semua orang pun duduk secara resmi untuk saling memperkenalkan diri. Taihan sangat malu sampai tidak bisa berkata-kata. Nguyet Hoa bahkan dengan iseng menggodanya, mengatakan kalau dia tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang seseorang katakan. Kedua jomblo itu hanya bisa berdiri dan melongo. Sementara Nguyet Hoa sama sekali tidak merasa malu sedikit pun. Fihan berkata dengan penasaran kalau dia tidak menyangka wanita itu mengenal adiknya. Nguyet Hoa juga tidak menyembunyikan apapun. Lagi pula, Taihan adalah pelanggan tetap di tempatnya. Dan Paviliun Honghua adalah cabang Suyentai dari sekte mereka. Saat itulah Fihan baru mengerti. Oh, jadi ternyata dia pelanggan tetap. Ya, nada bicara Nguyet Hoa tiba-tiba berubah. Urusan pribadi tetaplah urusan pribadi. Sudah waktunya membahas masalah utama. Fihan dengan hormat berterima kasih kepada sekte Qin NGO. Karena telah bersedia membantu pada saat ini. Tetapi dia ingin tahu mengapa mereka bersedia membantunya. Nguyet Hoa menjawab bahwa, yang pertama adalah demi keuntungan sekte kami. Pihak internal sekte kami telah mempertimbangkan semua kemungkinan. Dan sampai pada sebuah kesimpulan. Meskipun harus mengambil risiko kekalahan dan jatuh ke dalam bahaya, kami tetap harus membantu klan Tran di Tencao. Karena dengan begitu, kami akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Fihan adalah pemegang kekuasaan. Tentu saja dia memahami alasan itu. Tetapi dia ingin tahu secara spesifik harga apa yang harus dia bayar. Jawabannya terdengar mengejutkan. Tetapi setelah dipikirkan kembali, itu sudah bisa diduga. Yaitu setengah dari toko dan aset sekte pedang Hoansan. Meskipun Fuong Bin menganggap harga itu terlalu mahal, Fihan tetap langsung setuju saat itu juga. Karena pertempuran ini sangatlah serius. Dia terpaksa mempertaruhkan seluruh klannya untuk mendapatkan satu kesempatan bertahan hidup. Nguyet Hoa juga bukan orang yang mudah ditipu. Karena dia tahu bahwa internal klan Tran tidaklah stabil. Dan juga ada Dewan Tetua di sana. Mendengar ini, orang yang paling panik adalah Taihan. Berita ini bukan bocor karena aku salah bicara, kan? Nguyet Hoa sama sekali tidak memedulikan ekspresi canggung Taihan. Dan terus berbicara tentang alasan kedua, yaitu dia sangat menyukai Tuan Muda Tran. 10 menit berikutnya hampir sepenuhnya diisi dengan adegan pengakuan cintanya. 1 jam kemudian, kedua belah pihak menyelesaikan semua negosiasi lanjutan. Dan membuat perjanjian tertulis, lalu menyegelnya dengan stempel. Sesuai dengan syarat perjanjian, sekte Qin NGO tidak boleh memberikan informasi intelijen dan menjualnya ke sekte manapun selain klan Tran. Sekaligus harus berusaha sekuat tenaga mengumpulkan informasi intelijen terkait pertempuran. Sejak saat itu, klan Tran di Tencao dan sekte Qin NGO secara resmi membentuk aliansi. Sementara Taihan berdiri di samping, tidak memberikan reaksi apapun. Hingga saat wanita itu pergi, siapa sangka Nguyet Hoa tiba-tiba berbalik untuk memberikan serangan kejutan, meminta dia untuk mengantarnya keluar, dan berbisik beberapa kalimat di dekat telinganya, membuat orang yang mendengar maupun yang tidak mendengar menjadi merah padam. Sesaat kemudian, Fihan bahkan bertanya dengan kaget, benarkah? Pria itu terbangun dari tidurnya, dan mendapati dirinya dilemparkan ke rumah bordil oleh sistem. Hidup beberapa hari di tengah para wanita cantik, tapi tidak pernah menyangka akan ada hari seperti ini. Jelas-jelas apa yang ada di depan mata ini hanyalah sebuah alur cerita fiktif. Tapi dia tetap merasa sangat terganggu. Bahkan kakak tertua yang biasanya selalu tenang pun menjadi panik, jatuh ke dalam penyesalan yang mendalam. Mereka hanyalah anak-anak kecil yang tidak tahu seni bela diri. Tetua Agung entah sejak kapan sudah datang, dan berkata bahwa inilah hakikat perang. Tidak peduli menang atau kalah, akan selalu ada banyak korban jiwa. Sepertinya pedang serigala darah. Li Kenbah dari perguruan pedang Hoansan sangat mengerti cara berperang. Apa itu strategi perang? Menyerang hati adalah strategi terbaik. Menyerang benteng adalah strategi terburuk. Taihan sangat tidak mengerti. Mengapa di saat seperti ini dia justru mengatakan hal-hal itu? Perkataan itu membuat Fihan sangat kesal. Jika di saat biasa, mungkin tidak akan jadi masalah. Tapi mereka semua ini adalah keluarga dari klan kita sendiri. Namun Tetua Agung tetap tidak menunjukkan niat untuk berhenti. Anak-anak ini bukan hanya anggota keluarga, tetapi juga korban pertama dari perang ini. Nantinya, akan ada lebih banyak lagi orang yang kehilangan nyawa. Siapa tahu saat ini pun ada orang yang sedang meregang nyawa. Meskipun melihat Fihan sangat murka, Tetua Agung tetap dengan tenang mengungkapkan sebuah fakta. Baik itu Sanam, Doan Hien, maupun Tuklin. Semuanya adalah tempat yang berada dalam jangkauan perguruan pedang Hoansan. Hal ini, kau tahu lebih baik dari siapapun. Tempat-tempat pertama yang akan terkena imbasnya pastilah tempat-tempat itu. Perpati pos itu hanyalah untuk menenangkan hati nuranimu saja. Tetua Agung berbicara sebanyak ini bukan untuk menyalahkanmu. Karena keputusanmu sudah benar. Hanya saja hati sang kakak tertua masih goyah.
Keputusan ini terlalu berat. Tetua Agung melanjutkan perkataannya. Perang ini baru saja dimulai. Kau harus ingat satu hal. Kau adalah tuan muda yang harus bertanggung jawab atas ratusan orang keluarga Tran di Tanchao. Pada saat inilah, Fihan baru benar-benar tersadar. Meskipun hatinya masih sangat marah, tapi perkataannya tidak salah. Justru di saat seperti ini, dirinya harus semakin tegar. Taihan hanya berdiri diam di samping. Melihat kedua senior itu beradu argumen, dia tidak menyangka bahwa meskipun di masa damai keduanya selalu berselisih, tapi begitu perang diumumkan, mereka akan bersatu menghadapi musuh dari luar. Tetua Agung akhirnya menyadari ada seorang bocah di sampingnya. Dengan prinsip siapapun yang bisa dicelakai, maka akan dicelakai. Dia pertama-tama memujinya, lalu menjatuhkannya, mengatakan bahwa dia pernah mendengar legenda naga tersembunyi dari barat, dan juga mendengar kalau kau pernah membasmi satu sarang bandit gunung. Mendengar sampai di situ, Taihan langsung merasa merinding, dan kata-kata selanjutnya semakin membuatnya seolah jatuh ke neraka. Tetua Agung beranggapan bahwa Taihan adalah keturunan dari garis utama. Semakin besar kemampuan, maka semakin besar pula tanggung jawabnya. Tentu saja harus maju paling depan untuk memberi contoh. Bahkan dia berbalik bertanya pada Fihan bagaimana pendapatnya. Tak disangka, kakaknya itu mengangguk setuju tanpa ragu sedikit pun. Suasana hatinya langsung hancur lebur. Satu-satunya hal yang melegakan adalah, dia tidak ditempatkan sesuai dengan keinginan Tetua Agung. Dimasukkan ke dalam tim tempur dari faksi Dewan Tetua. Berkat kegigihan kakaknya, dia malah mendapatkan posisi yang tak terduga. Misi baru telah dibuat. Ditunjuk sebagai ketua tim pengintai. Isi misinya adalah mengumpulkan 100 poin jasa melalui tindakan. Dan hadiahnya seperti yang diduga, adalah jenis yang untung-untungan. Meskipun Taihan tahu dia hanya berada di dalam game, tapi kondisi tragis anak-anak itu terus muncul di benaknya. Entah sejak kapan dia mulai menganggap NPC sebagai orang sungguhan. Tapi bagaimanapun juga, tim pengintai tempatnya berada. Kalau dipikir-pikir masih lebih tidak berbahaya. Dan di bawahnya, total ada 5 anggota tim. Mungkin karena dipindahkan sementara ke sini. Jadi orang-orang ini semuanya tampak gelisah. Hanya ada satu pengecualian yang terlihat sangat bersemangat. Sementara satu orang lainnya adalah tipe yang bikin hilang semangat hanya dengan melihatnya. Tapi tak peduli bagaimanapun, mulai saat ini, mereka semua adalah bawahannya. Saat ini, di ruang belajar keluarga Tran, Fihan sedang memandang keluar jendela. Entah apa yang dipikirkannya. Fu Hongbin dengan perhatian memberitahunya, Taihan sudah berangkat sejak kemarin siang. Menurut rencana, dalam 2 hari dia sudah bisa sampai. Fihan terlihat tidak terlalu peduli. Hanya berpesan pada Fu Hongbin untuk tidak terlalu khawatir. Taihan sekarang sudah menjadi pria yang tangguh. Tepat pada saat itu, dari kejauhan, tiba-tiba muncul seekor merpati pos. Pesan dikirim dari gerbang Qin Enjiu. Triehin sedang memimpin 40 orang dan muncul di Qin Duong. Fihan tidak menyangka hanya dalam beberapa hari mereka bisa menempuh ratusan mil. Dan mereka hanya perlu melewati Qin Duong dan Honchao. Maka jalan di depan akan langsung menuju Tanchao. Saat ini, masih ada anggota keluarga yang belum sempat kembali ke klan. Dan Triehin, orang yang dijuluki satu pertanyaan, satu nyawa. Selama ini terkenal kejam dan tidak manusiawi. Situasinya sangat genting. Segera perintahkan untuk memilih 50 prajurit ke Qin Duong untuk menjemput anggota keluarga klan kembali. Tidak benar. Dia tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Sebenarnya, apa tujuan Taihan? Apakah di dunia ini benar-benar ada orang yang terlahir jahat? Meskipun berhadapan dengan wanita dan anak-anak yang tidak bersenjata, juga tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Saat ini, tim pengintai Taihan sedang berlatih formasi. Dia merasa cukup puas. Bagaimanapun, mereka baru berlatih sebentar tetapi sudah mulai terbentuk. Terlebih lagi, dalam pertarungan sungguhan, kelompok orang ini bahkan lebih kuat dari para pemburu di dunia nyata yang tidak memiliki kekuatan spiritual. Tepat pada saat itu, sebuah perisai dibanting ke tanah. Hafu Chen adalah orang pertama yang protes. Jelas-jelas waktu kita sangat sempit, tapi kau malah menyuruh kami bermain permainan anak-anak dengan tuan muda manja ini. Orang-orang lain juga serempak menimpali. Kami ini bukan prajurit pemerintah. Apa gunanya melakukan hal-hal seperti ini? Saat itu, hanya penggemar muda itu yang angkat bicara untuk membelanya. Dia benar-benar percaya bahwa ketua tim punya perhitungannya sendiri. Sedangkan Hafu Chen, dari awal sampai akhir selalu meremehkan tuan muda ketiga ini. Dia bahkan memarahinya habis-habisan di depan semua orang. Bahkan melimpahkan semua tanggung jawab perang ini hanya kepadanya. Taihan mendekat ke arahnya dan memperingatkan. Bocah, yang kau lakukan ini adalah pembangkangan. Tetapi dia masih tidak tahu apa itu rasa takut. Bahkan menunjuk lurus ke wajah Taihan sambil memaki. Taihan tentu tidak tinggal diam. Maju dan langsung menamparnya sekali. Lalu menambah satu tamparan lagi.
Bagaimana mungkin Hafuchen bisa menahannya? Tanpa pikir panjang dia langsung membalas. Tetapi bagaimanapun cara dia menyerang, dia tidak bisa menyentuh Taihan. Pada akhirnya, dia tetap ditampar oleh Taihan hingga jatuh ke tanah. Mengakhiri lelucon ini, seluruh anggota timnya langsung tertegun di tempat. Tuan muda ketiga dalam bayangan mereka tidak seperti ini. Taihan pun tidak banyak bicara omong kosong lagi, lalu menyuruh semuanya untuk melanjutkan perjalanan. Tepat pada saat itu, sebuah kepingan salju jatuh di ujung hidungnya. Dia terkejut saat menyadari bahwa salju turun di pertengahan bulan Juni. Di saat yang bersamaan, di tempat lain, sekelompok wanita dan anak-anak sedang dikepung rapat. Seluruh pengawal pria telah tewas. Seorang ibu dengan pilu memohon agar mereka mengampuni anak-anak. Namun, pemimpin dari gerombolan penjagal itu tidak punya rasa kemanusiaan sedikitpun. Dia mengayunkan pedangnya dan menebas tanpa ragu-ragu. Setelah itu, dia bahkan menyuruh anak buahnya untuk membersihkan tempat kejadian. Setelah selesai, dia bahkan mengejek mangsanya kali ini yang terlalu lemah. Meskipun hanya akan menggemukkan binatang buas di gunung, tetapi mereka masih bisa mendapatkan keuntungan besar dari sana. Dia tidak pernah menyangka akan ada hari di mana dia bisa memburu orang dari keluarga Tran di Tanchao. Saat ini, salah seorang anak buahnya berlari untuk melapor bahwa beberapa jam yang lalu, ada seorang pendekar yang membawa 2 orang anak. Telah melarikan diri dari Qin Duong, dan sedang dalam perjalanan menuju Honchao. Dia langsung meminta izin untuk menangkap ikan yang lolos dari jaring itu. Di saat yang sama, Hafuchen yang dipukul pingsan akhirnya sadar kembali. Dia menengok ke kiri dan ke kanan, lalu menyadari kalau dia berada di dalam sebuah gubuk jerami. Begitu teringat apa yang terjadi, dia langsung mau menyerang lagi. Tetapi Taihan menamparnya hingga terpental ke sudut. Semua yang melihat kejadian itu pun kehabisan kata-kata. Si penggemar ciliknya tiba-tiba merangkak ke samping Taihan. Dia ingin memanfaatkan kondisi salju lebat di luar yang membuat mereka tidak bisa pergi. Untuk melatih kerja sama tim. Setelah melihat kekuatannya dengan mata kepala sendiri, semua anggota tim pun mulai mengaguminya. Melihat mereka berinisiatif seperti itu, dia tentu saja dengan senang hati setuju. Lalu menyuruh semua orang menyiapkan senjata dan perisai untuk berlatih di luar. Selama mereka beristirahat, di luar sudah tertutup lapisan salju yang tebal. Dari konflik kali ini, Taihan menyadari satu hal. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan baku hantam. Tiba-tiba, dari luar rumah terdengar suara anggota tim. Di luar ada anak-anak. Mendengar itu, dia menjulurkan kepalanya untuk melihat. Lalu dia pun menjadi bingung. Mengapa di tengah pegunungan dan hutan belantara ini, ada 2 anak kecil berjalan di tengah badai salju yang begitu lebat. Lalu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Firasat yang sangat buruk muncul di dalam hatinya. Apa artinya menjadi kakak tertua yang seperti ayah? Hanya dalam 1 hari, kerabat dan anggota klan anak itu dibantai habis. Meskipun dirinya sendiri hanyalah seorang anak kecil, dia tetap tanpa ragu mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi adiknya. Anak laki-laki itu sama seperti anak-anak normal lainnya. Pernah memiliki keluarga yang sangat hangat. Terkadang orang tuanya bahkan bermain bersamanya. Tapi suatu hari, semuanya tiba-tiba berubah. Orang tua beserta seluruh anggota klannya, tanpa peringatan apapun, satu persatu meninggalkannya. Meskipun dia menggandeng tangan adiknya dan berlari mengejar tanpa henti, jarak di antara mereka terus semakin jauh. Dia tersentak bangun dari tidurnya. Semuanya kembali ke dunia nyata. Untuk menghindari kejaran, kakak beradik itu bersembunyi di celah di antara bebatuan besar. Bahkan dia sendiri tidak tahu sejak kapan dia tertidur. Baru beberapa hari yang lalu, dia masih seorang remaja biasa, yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri keluarga dan klannya dibantai dengan kejam. Saat itu, selain melarikan diri, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia bersumpah harus melindungi satu-satunya keluarga yang tersisa. Bayangan ibunya dalam mimpi tiba-tiba muncul di benaknya. Tepat saat Xiao Chen masih tenggelam dalam kenangan, dia mendengar suara yang berasal dari semak-semak. Kali ini, dia tidak lagi merasa takut, melainkan mencabut pisaunya dan langsung menerjang ke arah semak-semak. Sebuah tangan besar tiba-tiba terulur dari dalam sana. Xiao Chen mengencangkan genggamannya pada pisau di tangannya, menahan napas, sampai dia melihat sosok yang dikenalnya. Barulah dia benar-benar bisa bernapas lega. Paman Kong melihat ke sekeliling. Bahkan tidak ada waktu untuk beristirahat. Dia langsung menggendong adik perempuan itu di punggungnya dan melanjutkan perjalanan. Karena dia menyadari bahwa sekelompok orang itu sudah berhasil menyusul. Begitu mereka bertiga pergi, para pengejar di belakang langsung mengikuti dari dekat. Sementara mereka bertiga sama sekali tidak menyadarinya, terus berada di tengah badai salju ini, dan berlari menuju kota Hunzu. Tapi setelah mendaki lereng gunung, mereka baru menyadari sebuah masalah serius. Salju yang menumpuk terlalu tebal, sehingga jejak kaki mereka tercetak jelas di tanah.
Kesalahan dalam pengambilan keputusan ini membuat musuh bisa melacak mereka tanpa bersusah payah. Xiao Chen tidak lagi kebingungan dan mengeluarkan pisaunya. Jika sudah tidak bisa melarikan diri, maka dia ingin mati sebagai seorang pejuang. Tepat saat dia sudah menganggap kematian seringan bulu, Paman Kong meletakkan adiknya di punggungnya. Aku sudah hidup selama ini. Dalam kamusku tidak ada istilah membiarkan anak-anak mati menggantikanku. Dia bahkan menenangkan Xiao Chen, mengatakan kalau dirinya tidak akan semudah itu dibunuh. Menyuruhnya cepat membawa adiknya pergi. Mana mungkin Xiao Chen tidak mengerti. Ini adalah perpisahan hidup dan mati. Tapi dia tahu betul bahwa dia tidak boleh mati. Seolah-olah langit masih mengasihani kakak beradik ini. Dia melihat secercah harapan. Melihat sebuah aksara Chen, Tai Han langsung merasa ada yang tidak beres. Tanpa basa-basi dia langsung memerintahkan untuk segera mundur. Tapi anggota timnya berkata, dengan cuaca seperti ini, kuda poni ini pada dasarnya tidak akan bisa berjalan. Lalu bagaimana dengan kedua anak itu? Tai Han pura-pura tidak mendengar. Berbalik dan meninggalkan kudanya begitu saja. Berjalan lebih dulu sendirian. Melihat orang-orang ini masih bengong di sana, dia langsung membentak. Cepat angkat barang bawaan kalian. Bangunkan Xia Yuzhen. Alasan dia pergi terburu-buru seperti itu tentu saja karena memiliki firasat yang sangat buruk. Dan setiap kali firasat seperti ini muncul, selalu terbukti benar. Tepat saat mereka masih bergerak lamban, pasukan pengejar sudah tiba. Dilihat dari manapun, gerombolan ini bukanlah orang baik. Tai Han sudah terlalu paham dengan pola bajingan seperti ini. Misi darurat diaktifkan. Selamatkan para penyintas dari cabang Zuling. Kedua belah pihak langsung menghunus senjata mereka. Tai Han memerintahkan semua orang untuk membentuk formasi serangan. Bersiap untuk menyambut pertempuran. Pihak musuh mana peduli dengan formasi ataupun strategi pertempuran. Begitu melihat orang, mereka langsung maju menyerang. Saat ini, di dalam hati Tai Han juga tidak ada kepastian sama sekali. 10 lawan 5, apa mungkin bisa menang? Terlebih lagi, orang-orang ini adalah prajurit yang masih baru. Kemampuan bela diri mereka tidak hanya biasa-biasa saja, bahkan ada yang memegang senjata pun belum stabil. Dia segera mengerahkan energi internalnya untuk mencoba merasakan situasi. Jika tidak bisa melawan, paling parah ya kabur saja. Melihat musuh hanya berjarak kurang dari 30 langkah, anak buahnya terlihat jelas panik. Sebenarnya kita bertarung atau lari? Setidaknya katakan sesuatu. Tepat saat rekan-rekannya hampir tidak tahan lagi, Tai Han segera memberi perintah untuk mengubah serangan menjadi pertahanan. Lalu dia melangkah keluar dari barisan sendirian. Sudah saatnya dia turun tangan sendiri. Gawat, pemimpin kelompok pengejar telah tiba. Melihat semua anak buahnya dihabisi, dia bukan saja tidak marah, malah menyunggingkan senyum yang aneh. Ternyata barusan, kelompok Tai Han baru saja berhadapan dengan pasukan garda depan para pengejar. Pada saat itu, semua orang tercengang. Ini benar-benar pembantaian sepihak. Tai Han menggunakan jurus andalan keluarga Chen. Ilmu tombaknya mengalir mulus bagai air dan awan. Dalam sekejap mata, dia berhasil mengalahkan beberapa prajurit pengejar. Sudut bibirnya menyunggingkan senyum licik. Rezeki nomplok yang jatuh dari langit ini akhirnya menjadi giliranku juga. Namun di mata musuh, Tai Han saat ini tidak ada bedanya dengan iblis. Naluri bertahan hidup membuatnya tanpa sadar mundur selangkah. Tetapi hanya karena keraguan sesaat itu, membuatnya kehilangan satu-satunya kesempatan untuk menyerang balik. Terlihat sudah tidak ada jalan untuk mundur. Pengelana itu memutuskan untuk bertarung mati-matian. Dua aliran energi internal langsung berbenturan dengan dahsyat. Debu salju beterbangan di mana-mana. Semua orang menjadi sangat tegang. Pada akhirnya, siapa pemenang yang sesungguhnya? Pengelana itu kalah. Tidak hanya senjatanya yang hancur, tapi dadanya juga tertembus. Sebelum mati, dia masih mengucapkan kata-kata yang kejam. Kakak seperguruanku akan membalaskan dendamku. Tapi Tai Han saat ini sedang tenggelam dalam lautan pengalaman. Hanya tersenyum sinis. Siapa yang tidak bisa melontarkan kata-kata pedas? Tidak lama kemudian, Tai Han berhasil menyelamatkan Paman Kong yang sekarat dan membawanya kembali. Dan mendengar beliau menceritakan seluruh kejadian yang terjadi di cabang. 5 hari yang lalu, saat mereka menerima kabar pecahnya perang, cabang Tuklin sudah dikepung rapat. Perguruan pedang Hoan-san menyewa lebih dari 100 pendekar bayaran untuk membakar dan membunuh. Beruntung komandan cabang beserta para petarung lainnya tinggal untuk menghalau musuh. Mengulur waktu untuk mereka, sehingga beliau bisa membawa para lansia, wanita, dan anak-anak melarikan diri. Tapi pada akhirnya mereka tetap berhasil disusul. Jika dugaanku tidak salah, maka kita bertiga adalah orang-orang terakhir yang selamat. Hal yang paling dikhawatirkan Tai Han saat ini adalah apakah masih ada pasukan pengejar lainnya atau tidak. Paman Kong berkata saat diam-diam mencari informasi. Beliau tidak sengaja mendengar sesuatu, termasuk Tria Hien. Jumlah mereka lebih dari 30 orang.
Tai Han langsung terkejut. 30 orang, Paman Kong tadinya berniat mencari tempat persembunyian terlebih dahulu. Tapi menyadari ada yang tidak beres dengan orang di hadapannya. Beliau bahkan merasa kalau Tai Han sedang sangat bersemangat. Tai Han memasang ekspresi gagah berani dan berkata, 30 orang. Berapa banyak pengalaman yang bisa didapat ya? Ah, bukan. Orang-orang berhati jahat seperti itu sama sekali tidak boleh dibiarkan hidup. Ye Den juga berkata harus membalas dendam. Seorang ahli seperti penolongku pasti bisa melakukannya. Tai Han dengan lembut menenangkan anak itu. Bagaimanapun juga dia masih kecil. Tidak seharusnya menyaksikan terlalu banyak hal kelam. Meskipun kedua orang itu sedang asyik mengobrol, Paman Kong tetap harus menyadarkan mereka dengan kenyataan pahit. Tria Hien adalah seorang ahli tingkat atas. Hingga saat ini, semua lawan yang pernah berhadapan dengannya telah tewas. Bahkan matinya sangat mengenaskan. Begitu mendengar itu, ekspresi Tai Han langsung berubah. Dia tiba-tiba teringat malam ini ada janji makan hotpot di rumah. Tapi sekarang dia malah menderita luka dalam. Dan sekarang dia masih menderita luka dalam. Maka, dia menyuruh semua orang untuk beres-beres seadanya. Lalu membawa kedua anak itu kembali ke kediaman utama. Anak laki-laki itu masih ingin mengatakan sesuatu. Tapi didorong pelan ke samping oleh Tai Han. Saat inilah Paman Kong baru teringat. Dirinya belum sempat menanyakan nama besar sang penolong. Tai Han baru saja akan membuka mulut. Tapi kemudian terhenti. Tidak peduli bagaimana prosesnya. Pertempuran ini juga berkobar karena dirinya. Dia takut begitu menyebutkan namanya. Pihak lawan akan mencabut pedang dan langsung menebasnya di tempat. Tepat saat dia hendak mengarang sebuah nama. Di telinganya tiba-tiba terdengar sebuah teriakan histeris. Fu Chan menatapnya dengan mata melotot. Mengabaikan tatapan aneh dari semua orang. Mulutnya meneriakkan nama Tran Tai Han dengan keras. Lalu dengan bodohnya menerjang lurus ke arahnya. Tapi mereka sama sekali tidak menyadari bahaya yang sedang mendekat. Tria Hien melihat gerombolan komplotannya yang sudah mati. Di wajahnya muncul sebuah senyuman yang aneh. Jika dititipi anak yatim oleh orang asing sebelum meninggal, dan juga harus berhadapan dengan sekelompok pembunuh kejam yang mengejar, apa yang akan kamu lakukan? Menerima berita mendesak, Fuong Bin segera mengerahkan bawahannya untuk bergegas ke Honchao. Meskipun di tengah badai salju, dia tetap memacu kudanya terbang menembus gunung. Tria Hien si satu tanya satu nyawa, adalah seorang tentara bayaran yang aneh. Begitu bertemu lawan yang cocok di matanya, dia akan menanyakan satu pertanyaan pada lawannya, lalu setelah itu membunuhnya dengan kejam. Fuong Bin saat ini merasa sangat cemas. Dia harus menemukan tuan muda ketiga sebelum berhadapan dengan orang itu. Cambuk di tangannya terus diayunkan, mempertaruhkan nyawa berpacu dengan maut. Jika gagal, dia tidak akan punya muka lagi untuk bertemu tuannya. Pada saat yang sama, Tria Hien membawa anak buahnya ke lokasi tempat pasukan pelopor dihabisi, menganalisis proses pertarungan melalui luka-luka di jenazah. Sebagian besar tewas dalam satu serangan. Terlebih lagi, ini dilakukan oleh seorang ahli tombak. Kemungkinan besar adalah pasukan bantuan yang dikirim oleh keluarga Tran dari Jinzu. Dia langsung sangat tertarik dengan mangsa ini. Tepat pada saat itu, seorang anak buahnya maju untuk melapor. Dia menyimpulkan berdasarkan kondisi di lokasi kejadian, tentang perkiraan jumlah orang di pihak Tai Han, dan menemukan ada yang terluka di antara mereka, dan mereka telah meninggalkan kuda mereka. Meninggalkan tempat ini sekitar 1 hari yang lalu. Berjalan kaki menyusuri lereng gunung ke arah Jinzu. Tria Hien baru saja akan memberi perintah. Saat tiba-tiba seseorang memotongnya. Baru saat itulah dia teringat bahwa dia masih bepergian bersama orang-orang dari Sekte Pedang Heng San. Orang itu langsung menegur dengan nada keras. Kalian tidak mengikuti perintahku. Setelah menghancurkan cabang Sukriung, kalian seharusnya langsung bergabung dengan pasukan utama. Masalah ini untuk sementara bisa tidak kupermasalahkan. Tetapi aku tidak bisa terus membiarkanmu bertindak sesukamu. Tria Hien langsung menunjukkan ekspresi tidak senang. Dia awalnya hanya menerima sebuah misi, tetapi lama-kelamaan malah dianggap sebagai bawahan. Tanpa berkata apa-apa, dia mengulurkan tangan dan mematahkan leher pemimpin mereka di tempat. 3 orang dari Sekte Pedang Heng San yang tersisa bahkan belum sempat bereaksi. Saat pemimpin mereka sudah tewas, beberapa saat kemudian, barulah mereka sadar dan serempak menghunus pedang. Tetapi sudah terlambat. Ketiganya secara bersamaan menerima kekuatan telapak tangan yang dahsyat, terlempar hingga beberapa meter jauhnya. Dalam sekejap mata, situasinya telah ditentukan. Dia suka bertarung, tetapi tidak suka diperintah oleh orang lain. Adapun apa yang terjadi di pihak Tria Hien, tentu saja Tai Han sama sekali tidak tahu menahu. Saat ini dia sedang memimpin semua orang melintasi jalan bersalju di tengah hutan belantara. Setelah seharian menempuh perjalanan, mereka secara kebetulan menemukan sebuah gua alami. Mengingat hari sudah larut malam, apalagi ada anak-anak dan orang yang terluka,
Dia memutuskan untuk beristirahat di sini selama 1 malam. Semua orang sangat kelelahan, jadi mereka sudah lama tertidur. Hanya tersisa Taihan dan Paman Kong yang masih terjaga, duduk di depan api unggun, saling memandang tanpa bicara. Taihan yang pertama kali memecah keheningan, dengan canggung mengobrol ngalor ngidul, bahkan sampai ke bulan. Tetapi Paman Kong jelas tidak tertarik sama sekali. Taihan benar-benar ingin tahu, apakah Paman Kong tahu kalau pertarungan ini disebabkan olehnya atau tidak. Dia bahkan ingin menyerbu dan menghajar biang kerok itu sampai mati. Kalau bukan karena mulut besarnya, maka semua ini tidak akan menjadi seperti ini. Tetapi tepat pada saat itu, Paman Kong angkat bicara. Dulu, beliau pernah mendengar bahwa tuan muda ketiga terlahir malas, hanyut dalam arak dan wanita, dan mengabaikan ilmu bela diri. Tetapi setelah berinteraksi selama 2 hari, beliau menyadari bahwa rumor-rumor itu semua omong kosong. Mengenai rumor yang beredar tentang perguruan pedang Heng San, beliau juga tidak tahu pada akhirnya seberapa banyak yang benar, dan seberapa banyak yang salah. Ucapannya belum selesai, beliau sudah terbatuk-batuk hebat, bahkan sampai batuk darah. Taihan terkejut dan ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Sebenarnya, Paman Kong sudah lama terkena racun. Senjata para pengembara itu semuanya dilapisi racun. Mungkin karena racunnya tidak terlalu kuat, jadi pada awalnya beliau tidak menyadarinya. Tetapi saat menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Taihan buru-buru menggeledah kantong sistemnya untuk melihat apakah ada obat darurat. Tetapi yang tidak bisa membuat Paman Kong tenang saat ini adalah kedua anak itu. Saat Taihan masih panik mencari, Paman Kong sudah memanggilnya kembali. Di saat-saat terakhir hidupnya, beliau memilih untuk mempercayai orang di hadapannya ini. Permintaan terakhir dari Paman Kong adalah membawa kedua anak yang selamat itu kembali dengan selamat ke keluarga mereka. Isi misi, Xiao Shen, Xiao Lu selamat. Hadiah, tidak ada. Pria ini, di mata orang-orang, hanyalah seorang tuan muda manja yang seharian hanya berkeliaran di rumah-rumah hiburan. Seluruh anggota klannya sangat membencinya sampai-sampai berharap dia mati begitu saja di pinggir jalan. Tapi justru orang seperti itulah, yang saat ini malah merasa resah karena seorang paman tua yang keracunan dan sekarat. Jika tidak segera melanjutkan pelarian, mereka akan disusul oleh sekelompok pembunuh bayaran. Lagi pula Paman Kong ini pada akhirnya hanyalah seorang NPC. Satu-satunya nilainya tidak lain adalah memberiku sebuah misi baru sebelum dia mati. Untuk mendorong alur cerita agar terus berjalan. Sedangkan aku hanya perlu menerima misi itu, lalu kabur saja dengan baik-baik. Itu sudah cukup. Jika aku mencoba jadi pahlawan dengan membawanya, dan karena itu langkah kami jadi lambat, maka para NPC di hadapanku ini juga akan ikut dibantai habis. Yang perlu dia lakukan hanyalah bertahan hidup sampai teman sekamarnya membangunkannya, lalu keluar dari permainan ini. Dia sendiri juga punya keluarga yang harus dinafkahi, bukan keluarga virtual, melainkan kerabat yang benar-benar nyata di luar sana. Terlebih lagi, sebelum berangkat, dia sudah memberitahu anggota tim bahwa Paman Kong akan diam-diam memisahkan diri di tengah jalan. Awalnya mereka sama sekali tidak bisa mengerti, bahkan sampai bertengkar karena hal itu. Tapi saat ini, ada satu masalah yang sangat nyata. Racun yang mengenai Paman Kong terlalu parah. Tidak lama lagi, bahkan untuk berjalan pun akan menjadi masalah baginya. Meskipun ada yang menyarankan untuk bergiliran menggendongnya pulang, Taihan hanya bisa menghela napas. Apakah melakukan itu benar-benar realistis? Meskipun semua orang bersedia untuk sedikit lebih bersusah payah. Dalam keadaan seperti ini, berapa lama kita bisa bertahan? Yang mengejar kita adalah seorang ahli bela diri tingkat atas, dan juga diikuti oleh sekelompok pengembara yang berpengalaman dalam pertempuran. Apa yang membuat kalian berpikir kita bisa selamat dari tangan mereka? Semua orang terdiam, karena semua orang mengerti, hanya jika mereka tidak tertangkap, barulah mereka punya secercah harapan untuk hidup. Melihat Hafu-chan yang masih terlihat tidak senang, Taihan bertanya langsung apakah ada yang ingin dia katakan. Meskipun di dalam hatinya dia masih sedikit tidak terima, tetapi saat ini dia terpaksa menunjukkan kesediaannya untuk menuruti perintah Taihan. Taihan baru saja tersadar dari lamunannya, dan hendak menoleh untuk melihat apakah Paman Kong sudah pergi. Tiba-tiba pertanyaan tak terduga dari Tia Luk membuatnya terkejut seperti seorang anak kecil yang baru saja melakukan kesalahan. Gadis kecil itu melanjutkan perkataannya. Paman dengan ayah, siapa yang lebih hebat? Model. Taihan tidak menjawab secara langsung. Dia hanya berpikir bahwa gadis kecil itu sedang merindukan ayahnya. Tia Luk berbalik dan memanyunkan bibirnya. Gadis kecil itu sangat merindukan ayah. Tetapi ayah malah meninggalkannya dan kakaknya. Hanya mengajak ibu pergi bermain saja. Perkataan polos yang tidak disengaja itu justru menyentuh luka di hati Taihan. Saat ayahnya mengalami musibah, dia dan adik perempuannya juga seumuran dengannya. Perasaan senasib membuat Taihan menoleh ke arah Tieden yang kelelahan.
Padahal dia sudah bilang bisa membiarkan orang lain menggendongnya. Tetapi sifat keras kepalanya itu sama persis seperti dirinya waktu kecil. Taihan tiba-tiba berhenti melangkah. Game sialan ini benar-benar tahu cara menyiksa orang. Dia menyerahkan Tieluk kepada salah seorang anggota tim. Di tengah tatapan terkejut semua orang. Lalu berbalik dan berlari kembali. Melewati tebing-tebing yang curam. Akhirnya dia pun membulatkan tekadnya. Hingga akhirnya berhenti saat melihat pria di hadapannya. Tetapi dia tidak menyangka akan melihat pemandangan ini. Ternyata si penggemar kecil Han Diep tidak pernah menyerah. Meskipun dirinya sudah sangat kelelahan. Dan tertinggal sangat jauh di belakang. Malam ini kelihatannya tenang. Tetapi sebenarnya sama sekali tidak tenang. Di suatu tempat, ada dua orang misterius yang diam-diam merencanakan hal ini. Orang misterius yang duduk di kursi utama bertanya apakah rencananya berjalan lancar. Pria berjubah hitam menjawab bahwa rencananya mengalami sedikit masalah kecil. Si Zhao Xian itu tidak terlalu penurut. Dan juga berurusan dengan tuan muda sialan itu. Tetapi dampaknya terhadap rencana tidak besar. Orang misterius itu tampaknya tidak peduli. Bahkan merasa senang melihat situasi saat ini. Mungkin hanya dengan membayar harga yang sangat mahal. Baru bisa mengubah pemikiran tuan muda. Pria berjubah hitam itu melanjutkan. Gerbang Women telah ikut campur dalam masalah ini. Ketua cabang yang baru datang itu sangat peka. Setelah masalah ini selesai, kita akan langsung membereskan wanita itu. Orang misterius itu merasa cara itu sedikit berlebihan. Jadi dia ingin mengingatkannya satu hal. Semakin hebat seseorang, semakin tidak boleh diremehkan. Belum selesai bicara, dia sudah merasakan hawa dingin sedalam jurang. Sosok misterius itu buru-buru meminta maaf berulang kali. Jelas sekali ia sangat segan pada orang yang belum pernah muncul itu. Pembicaraan rahasia pun berakhir. Pria berjubah hitam itu perlahan-lahan lenyap di udara. Seolah-olah tidak pernah ada. Sosok misterius itu berjalan ke jendela, menghela napas panjang. Bekerja sama dengan orang-orang yang asal-usulnya tidak jelas itu, ia juga merasa tidak nyaman. Tapi demi kepentingan yang lebih besar, ia terpaksa memelihara harimau di dalam rumah. Ketika seorang pembunuh bayaran yang keji mengejarmu untuk membunuh sejauh puluhan mil, tapi hanya untuk menanyakan beberapa hal padamu. Apakah kamu akan percaya? Semuanya beristirahat selama setengah jam. Tapi Paman Kong sepertinya sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Waktu sadarnya semakin lama semakin singkat. Taihan sangat cemas. Tapi satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah segera kembali ke keluarga utama. Tidak boleh ada penundaan lagi. Ia sedang bersiap untuk berdiri dan melanjutkan perjalanan. Bahkan Hafu-chan, si keras kepala itu, juga berinisiatif menyuruh semua orang membereskan barang-barang untuk bersiap pergi. Apa-apaan ini? Tie Den baru saja hendak menggendong adiknya untuk pergi. Lalu ia melihat Hafu-chan melesat selangkah ke depan. Taihan merasa sangat heran. Apa orang ini salah minum obat hari ini? Tiba-tiba jadi bersemangat sekali. Meskipun kelihatannya sudah tidak terlalu menyebalkan. Tapi ia masih ingin sekali menghajarnya. Tiba-tiba mereka semua terkejut. Karena mereka semua merasakan ada pergerakan di dalam hutan lebat. Di tengah kegelapan malam yang pekat. Sepasang demi sepasang mata yang bersinar biru suram perlahan muncul di hadapan mereka. Jantung Taihan berdebar kencang. Ia benar-benar tidak menyangka, pihak lawan bisa mengejar mereka secepat ini. Tepat saat semua orang mengeluarkan senjata dan bersiap untuk bertarung. Puluhan ekor serigala salju perlahan-lahan keluar dari kegelapan. Ternyata itu sekawanan serigala. Taihan hampir dibuat takut sampai lututnya lemas. Lalu menghela napas lega. Tadinya ia merasa aneh. Bahkan ahli bela diri tiada tanding pun tidak akan bisa terbang secepat itu. Soal berpengalaman atau tidak, itu urusan nanti. Kawanan serigala ini harus dibereskan dulu. Seketika, kawanan serigala serentak menyerbu ke arah Taihan. Menghadapi musuh yang muncul tiba-tiba. Seluruh tim pengawal, semuanya membentuk formasi bertahan. Situasinya tiba-tiba berubah. Seluruh kawanan serigala malah berbalik dan kabur. Meninggalkan rombongan Taihan yang berdiri kebingungan di tengah badai salju. Seluruh tim tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Hanya Taihan yang samar-samar bisa menebak sesuatu. Jangan-jangan ini adalah aura penakluk legendaris itu? Jenis yang hanya dengan sekali tatap bisa membuat musuh lari ketakutan. Tepat saat Taihan masih merasa bersemangat, sistem tiba-tiba memunculkan notifikasi. Awalnya dia pikir itu hanyalah pengenalan fitur baru. Siapa sangka ternyata itu adalah sebuah misi. Pengejaran telah berakhir. Akan menghadapi satu pertanyaan satu pembunuhan. Trie Hien. Jika gagal, kami turut berduka cita sebelumnya. Tingkat kesulitan misi, puncak. Sistem sialan ini sudah kehabisan akal atau bagaimana? Taihan mengucap matanya, masih tidak mengerti akal-akalan apa yang sedang dilakukan sistem. Detik berikutnya, dia merasakan aura membunuh yang menusuk tulang. Dia langsung menoleh ke belakang. Trie Hien sedang berjalan perlahan ke arah mereka. Seluruh tubuh Taihan gemetar tak terkendali. Benar-benar sudah tersusul. Semua orang seolah menghadapi musuh besar.
secara naluriah mempererat perisai di tangan mereka. Tie Den memeluk erat adiknya. Wajah ini, seumur hidupnya pun dia tidak akan bisa lupa. Sebaliknya, Trie Hien justru terlihat sangat santai. Jelas-jelas tidak menganggap rombongan di depannya sama sekali. Bahkan masih sempat ingin mengobrol beberapa patah kata dengan mereka. Namun di mata Tai Han, orang ini tidak berbeda dengan iblis. Baru sekarang dia mengerti kenapa kawanan serigala itu kabur. Trie Hien menunjukkan rasa penasaran yang besar terhadap Tai Han. Ingin dia menjawab beberapa pertanyaan. Tai Han sama sekali tidak lengah. Dia merasa tindakan aneh Trie Hien ini pastilah untuk mengulur waktu, menunggu bawahannya menyusul. Namun perkataan itu justru membuat Trie Hien marah. Dia tidak punya waktu untuk menunggu para pecundang itu bertele-tele dan lamban. Mungkin 1 jam lagi baru mereka akan sampai di sini. Di dalam benak Tai Han hanya terlintas satu pikiran. Orang ini sudah pasti orang gila. Trie Hien tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Dia meyakinkan Tai Han, asalkan menjawab beberapa pertanyaan dengan jujur, maka dia akan melepaskannya pergi. Tai Han tidak bisa mempercayainya. Kau mengejarku puluhan mil hanya untuk menanyakan beberapa pertanyaan saja,